Kastil Besi Hitam Bab 1191, Urusan Dalam Negeri. Keesokan paginya, Zhang Tai terbangun dengan dikelilingi oleh pantat dan payudara yang putih dan montok. Linda sedang tidur di sebelah kirinya, Fiona sedang berbaring telentang, Beverly mendorong kepalanya ke tangan kanannya, Aimee dan XW bersandar di pinggang dan pahanya. Seluruh tubuh Zhang Tai ditekan oleh istri-istrinya. Karena ini adalah pertama kalinya Bai Suxian mengunjungi Zhang Mansion, dia harus berhati-hati. Selain itu, sebagai seorang putri, dia merasa tidak pantas memperjuangkan kebaikan Zhang Tai bersama wanita lain. Oleh karena itu, dia tidak ikut paduan suara tadi malam. Linda, Beverly, Fiona, Aimee dan XW merasa ingin mendapat hujan lebat setelah kemarau panjang. Setelah jamuan makan di rumah berakhir tadi malam, Zhang Tai kembali ke halaman rumahnya sendiri. Sejak mereka mulai membantunya mandi, Zhang Tai dikelilingi oleh kasih sayang yang tak ada habisnya. Setelah 7 ronde adu kelembutan, Linda dan 4 wanita lainnya akhirnya tertidur dengan nyenyak karena kelelahan. Karena ruangan itu dilengkapi dengan unit pemanas, meskipun di luar turun salju lebat, ruangan itu tetap hangat seperti musim semi. Seluruh ruangan dipenuhi dengan rasa manis dan cinta. Meskipun mereka berjalan-jalan di tempat tidur besar dengan telanjang, mereka tidak akan masuk angin. Rambut pirang Beverly menyebabkan telinga Zhang Tai terasa gatal. Zhang Tai berbalik dan melihat wajah Beverly yang dewasa dan cantik di sisi kanannya saat dia merasa cukup tenang di dalam. Setelah kesulitan selama lebih dari 10 tahun, gadis kecil yang ia kenal sejak di Wild Wolf Valley telah menjadi seorang grande dame yang cantik dan ibu dari 2 anak. Sebelumnya, Beverly sangat cantik, sekarang, dia menjadi lebih menawan. Wanita ini masih terpesona dan dimanjakan oleh Zhang Tai. Begitu pula Linda dan Fiona. Zhang Tai dengan ringan mencium kening Beverly. Saat bibirnya meninggalkan dahi Beverly yang berkilau, bulu matanya yang panjang telah bergerak. Setelah itu, dia membuka matanya dan memperhatikan Zhang Tai dalam diam. Sayang, kamu lelah, tidur siang lagi. Zhang Tai berbisik, tolong jangan tinggalkan kami sendirian. Kami ingin melihat Anda di sisi kami ketika kami bangun. Kami ingin tahu bahwa ini bukan mimpi. Beverly bergumam sambil mendekat ke sisi Zhang Tai. Sementara itu, dia memeluk Zhang Tai erat-erat dengan mata tertutup. Setelah mendengar permintaan Beverly, Zhang Tai mengabaikan pemikiran untuk bangun. Sebagai seorang ksatria bumi, Zhang Tai telah mencapai puncak lainnya secara fisik dan spiritual. Tidak peduli berapa kali dia bertarung dengan wanita-wanita itu tadi malam, hanya setelah tidur siang selama 2 jam sebelum fajar, Zhang Tai sudah pulih sekali lagi. Zhang Tai kemudian menutup matanya sekali lagi sambil menunggu dengan tenang untuk bangun bersama istrinya. Meski terbaring di tempat tidur, energi spiritual Zhang Tai telah menutupi keseluruhan bagian dalam kota Jinwu sejak dia bangun sekarang. Hari belum tiba, para penjaga yang bertugas di luar pusat kota sudah mulai bergiliran. Beberapa pelayan dan pelayan di rumah Zhang telah bersiap untuk bangun dan bekerja. Beberapa pelayan rumah Zhang sedang memeriksa beberapa sayuran segar dan bahan makanan dan memasukkannya ke dalam kendaraan di gerbang belakang pusat kota sebelum mendorong kendaraan ke lemari es. Dapur di halaman belakang di bawah kepemimpinan seorang pramugara. Di musim dingin, ketel uap di dapur rumah Zhang bekerja sepanjang waktu. Petugas pemadam kebakaran ketel di dapur sibuk membuat api semakin besar untuk memanaskan air di dalam panci. Beberapa juru masak wanita sedang menyiapkan sarapan putaran pertama untuk para pelayan dan pelayan. Beberapa bubur dan tulang sudah direbus sejak tadi malam. Seorang pramugara sedang melakukan inspeksi di dapur sambil memberikan arahan sesekali. Hati-hati, tuan muda kedua telah kembali, diikuti oleh putri Lord Guangnan dari negara Taixia. Karena dia dilahirkan di klan besar yang berpengaruh, dia telah melihat dunia. Dapur kami tidak bisa membuat kesalahan apapun dalam hal pola makan jika terjadi lelucon dan kehilangan wajah Zhang Mansion, jika tidak, aku pun tidak tahan. Sangat gembira di seluruh Zhang Mansion. Orang tua dan nyonya tua sama-sama senang. Saat festival tahun baru tiba, tadi malam, pramugara umum Zhang berbisik kepada saya bahwa bonus akhir tahun kami akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Lebih hati-hati, kata pramugara sambil melakukan inspeksi di dapur. Setelah mendengar kata-katanya, suasana di dapur langsung meninggi. Karena Zhang Mansion selalu memperlakukan pelayannya dengan penuh belas kasihan, jika bonus akhir tahun bisa meningkat 2 kali lipat. Itu pasti berarti jumlah yang besar bagi para pelayan dan pelayan itu. Pelayan Liu, konon putri yang mengikuti tuan muda kedua langsung memanggil ayah dan ibu lelaki tua dan nyonya tua. Benarkah itu? Seorang juru masak wanita yang sedang mengatur suhu air dan mencuci piring bertanya dengan volume rendah. Tentu saja itu nyata. Kemarin, saya mendengarnya dari kerumunan di belakang alun-alun. Tuan muda kedua kita bukanlah orang biasa. Bahkan putri dari negara Taixia akan bersikap sopan di depan tuan muda kedua kita. Nantinya, Zhang Mansion akan tumbuh semakin makmur. Akan semakin sulit untuk memasuki Zhang Mansion. Oleh karena itu, Anda beruntung bekerja di Zhang Mansion, kata pramugara makanan dengan semangat tinggi.
Di hutan pinus di taman halaman belakang rumah Zhang, beberapa tupai kecil yang lucu sedang membungkus diri mereka menggunakan ekornya yang besar dan berbulu dan tidur dengan santai di lubang pohon yang diisi dengan kacang pinus. Zhang Gui perlahan berjalan di hutan dengan bulu tipis dan memeriksa tata letak keselamatan di rumah Zhang dengan serius. Salju lebat di hutan sudah tebal. Ketika rakyat jelata menginjaknya, mereka akan menimbulkan suara pefet. Namun, saat Zhang Gui berjalan di atas salju, dia hanya meninggalkan jejak kaki setebal setengah inci. Ada 2 pos tersembunyi di bawah salju, yang tidak bisa ditemukan dari luar oleh rakyat jelata. Ketika Zhang Gui berada di dekat 2 tiang tersembunyi, dia mengeluarkan tanda yang dia terima ketika dia datang ke Zhang Mansion kemarin dari pinggangnya dan melambaikannya ke arah 2 tiang tersembunyi sebelum melanjutkan berjalan ke depan. Tiang-tiang tersembunyi itu dipasangkan dengan busur panah yang berat. Baru setelah mereka melihat tanda pinggangnya, barulah mereka memindahkan manik panah dari tubuh Zhang Gui. Hutan pinus masih sepi seperti biasanya. Zhang yang juga bangun pagi. Sebelum pecah, dia sudah membersihkan diri dan mengenakan pakaiannya dengan rapi. Setelah itu, dia pergi ke ruang kerjanya untuk menangani urusan. Selama bertahun-tahun, Zhang yang terbiasa bangun pagi. Dia bahkan bangun lebih awal dari kebanyakan pelayan di rumah Zhang. Mungkin Zhang yang tidak memiliki bakat dalam berkultivasi, dia selalu lebih rajin dibandingkan orang lain. Hal ini juga menjelaskan mengapa grup bisnis Jinwoo terus berkembang selama beberapa tahun ini. Salah satu bawahan Zhang yang melaporkan sesuatu kepadanya, "Aku sudah mengetahui latar belakang ketiga pembuat rumor di gedung Wowangyan Surgawi tadi malam. Mereka memang berasal dari Provinsi Shenzhou." Pemuda itu bernama Tang Jiao, cucu Tang Gaolin, gubernur Provinsi Shenzhou. Dia tidak menonjol di Klantang. Dia selalu mempunyai ambisi besar tetapi sedikit bakat. Dia tidak memiliki prestasi besar. Tang Jiao baru saja meniru sastrawan melintasi negara Taixia untuk melakukan perjalanan di Provinsi Yuzhou, diikuti oleh 2 pengawalnya. Tang Gaolin, gubernur Provinsi Shenzhou, bergabung dengan Partai Gobling, oleh karena itu, Partai Gobling memiliki kekuatan besar di Provinsi Shenzhou. Semua anggota Klantang adalah penggemar setia Partai Gobling di Provinsi Shenzhou. Tang Jiao hanyalah seorang pria pemalu. Setelah beberapa kali disiksa, dia mengakui bahwa apa yang dia katakan di gedung Wowangyan Surgawi adalah imajinasinya dengan menggabungkan gosip di Provinsi Yuzhou. Tidak ada seorang pun di punggungnya. Selain perangkat komunikasi penginderaan jarak jauh, kami tidak menemukan hal lain yang berharga di hotel tempat tinggal ketiga orang itu. Dia tidak perlu diberitahu bagaimana melakukan ini. Zhang yang duduk di belakang meja kantor menyeringai, Tang Clan sangat bijaksana. Segera setelah Meng Xidao dikatakan akan dipromosikan menjadi Perdana Menteri, Klantang telah mengirim bebek lumpuh ke kota Jinwoo untuk membawa masalah ke istana Huaiyuan dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Meng Xidao. Klantang memiliki begitu banyak orang. Meski keturunan yang tidak layak ini adalah cucu Tang Gaolin, namun hidupnya tidak menyedihkan. Saya khawatir bahkan Tang Gaolin tidak dapat mengingatnya di antara ratusan cucunya. Selama acara ini didengar oleh Meng Xidao dan Meng Xidao mengingat Klantang di Provinsi Shenzhou, ini akan menjadi bisnis yang layak untuk Klantang. Apakah aku perlu melaporkannya ke Kastelan? Kata-kata kotor itu hanya bisa membuat pendengarnya kesal. Tidak perlu memberitahu ayahku tentang hal itu. Taruh saja 3 DC bak di balik jeruji. Abaikan itu, masukkan saja mereka ke balik jeruji besi. Apakah kita perlu membebaskan seseorang untuk melapor ke Klantang sehingga Klantang dapat menugaskan perwakilan di sini untuk membawa mereka pergi? Iya, dimasukkan saja ke balik jeruji besi. Semuanya. Tidak perlu menginterogasi mereka. Kunci mereka di tempat lain secara diam-diam. Tidak ada yang terjadi. Sekarang Klantang ingin melempar batu untuk membersihkan jalan, saya tidak akan membuat mereka puas. Zhang yang berkata dengan tatapan tegas. Meskipun dia berbicara tentang klan gubernur provinsi, dia tidak terlihat takut sama sekali. Sebaliknya, dia hanya terlihat kejam dan tegas. Jika seorang tetua Klantang datang ke sini, mintalah bawahannya berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kami akan menyelesaikannya dalam prosedur resmi. Saya ingin tahu apa yang dapat dilakukan Klantang terhadap Provinsi Yuzhou. Jika Klantang tidak muncul, kunci saja mereka sampai mati. Sekarang Tang Jiao banyak bicara. Biarkan dia berbicara tentang belas kasihan, kebenaran, moralitas, dan etikanya kepada para narapidana kejam yang menunggu eksekusi di penjara. Jangan biarkan mereka mati dengan mudah. Iya Pak, jawab bawahan Zhang yang sambil menurunkan tubuhnya. Oh, periksa kelompok bisnis dan klan yang memiliki hubungan dagang dengan Klantang. Mulai sekarang, grup bisnis Jinwoo akan berhenti bekerja sama dengan grup bisnis, organisasi komersial, dan perusahaan manapun yang berafiliasi dengan Klantang. Pastikan Klantang tidak bisa mendapatkan botol obat serbaguna apapun. Biarkan kelompok usaha tersebut menentukan pilihannya sendiri. Jika mereka ingin bekerja sama dengan Klantang, mereka tidak perlu berbisnis dengan grup bisnis Jinwoo. Selain itu, periksa pesaing kelompok bisnis Klantang,
beri aku daftar nama mereka. Adapun orang-orang yang berani mengabaikan kita dan mempromosikan diri mereka ke tingkat yang lebih tinggi dengan memperlakukan klan Zhang sebagai alat, kita harus membiarkan mereka merasakan sakit. Ya Pak, ketika Zhang yang sedang menangani kejadian di ruang kerjanya, Ksatria Liu yang dipekerjakan oleh Zhang yang sedang menjaga di luar ruangan. Beberapa pelayan di rumah utama sudah bangun dan melakukan persiapan, namun, ayah dan ibu Zhang Tai belum bangun. Di ruang bawah tanah rumah utama, ada ruang budidaya. Seorang kesatria berusia 50-an sedang duduk di atas kaus kaki cat tile dengan kaki bersilang dengan tampilan kusam. Satria ini ditugaskan oleh Sekte Keberuntungan Surga untuk melindungi keluarga Zhang beberapa tahun yang lalu. Di waktu normal, ksatria ini tidak meninggalkan ruang budidaya. Dia hanya berkultivasi dengan tenang di ruang budidaya. Klan Zhang hanya perlu meminta orang mengiriminya air segar dan buah-buahan secara teratur setiap bulan. Ksatria ini bahkan tidak keluar untuk menemui Zhang Tai kemarin. Zhang Tai memperluas energi spiritualnya ke sana dan ingin melihat apa yang dilakukan ksatria ini. Saat Zhang Tai memindahkan energi spiritualnya ke sana, ksatria itu tiba-tiba membuka matanya sambil menembakkan cahaya mata yang tajam seperti seekor harimau ganas yang membuka matanya. Setelah itu, ksatria ini memandang ke arah halaman Zhang Tai. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan tangan yang aneh sambil mengucapkan dengan ringan, blokir. Saat energi spiritualnya yang tak kasat mata bergetar selama beberapa saat di ruang budidaya bawah tanah, pengamatan Zhang Tai langsung terhalang. Zhang Tai merasa persepsinya telah ditutupi oleh tirai hitam. Akibatnya, dia tidak bisa melihat apapun. Sial, berbaring di tempat tidur, Zhang Tai membuka matanya pada saat yang sama dengan ekspresi sedikit terkejut. Bukankah kakak laki-laki memberitahuku bahwa Sekte Keberuntungan Surga menugaskan seorang ksatria besi hitam di sini? Tapi orang di bawah sana itu benar-benar seorang ksatria bumi. Zhang Tai berseru di dalam. Ksatria bumi ini bukanlah ksatria bumi pada umumnya, dia jauh lebih kuat dari Zhang Gui. Ketika saya melihat Zhang Gui menggunakan energi spiritual saya tidak ketahuan. Ketika saya melirik ksatria dari Sekte Keberuntungan Surgawi, saya langsung ditemukan. Selain itu, dia bisa memblokir persepsi saya tentang ruang budidaya dengan metode rahasia. Zhang Tai tersenyum pahit. Seorang ksatria bumi dari salah satu dari 7 sekte teratas telah melindungi keluargaku selama beberapa tahun. Saya berhutang banyak pada Sekte Keberuntungan Surgawi. Biarkan seorang ksatria bumi menjadi anjing penjaga kita? Brengsek, hanya orang-orang di dalam kota kekaisaran kaisar di Bukit Xuanyuan yang dapat menikmati perlakuan istimewa seperti itu. Kastil Besi Hitam bab 1192, membuat janji. Saat hari mulai terang, rumah Zhang menjadi semakin ramai. Zhang Tai dan kelima istrinya tidak terlalu lama berada di tempat tidur besar itu, terutama istrinya. Karena Zhang Tai baru saja kembali, jika istrinya bangun terlambat, mereka akan diejek. Oleh karena itu, mereka bangun pagi-pagi seperti biasanya. Setelah membersihkan diri bersama Zhang Tai, mereka sarapan bersama Bai Suxian. Setelah itu, mereka pergi ke rumah utama orang tua Zhang Tai untuk mendoakan kesehatan mereka. Di pagi hari, semoga orang tua sehat, di malam hari, bantu orang tua membersihkan diri dan pergi tidur. Ini adalah peraturan yang diikuti oleh banyak klan besar Hua. Oleh karena itu, Linda, Beverly, Fiona, Aimee dan Xue sudah terbiasa dengan hal itu. Apakah Sini, Sixia, dan anak-anak lainnya masih tidur saat ini? Zhang Tai bertanya pada Linda dalam perjalanan menuju rumah utama ketika dia menemukan bahwa kelima anaknya belum bangun. Ini adalah kedua kalinya Zhang Tai bertemu dengan kelima anaknya. Ini juga merupakan pertama kalinya kelima anak Zhang Tai melihat tubuh asli Zhang Tai kemarin. Usia kelima anak tersebut bervariasi, mulai dari usia 3 tahun hingga kurang dari 4 tahun. Zhang Tai seperti orang asing bagi mereka. Selain memanggil ayah Zhang Tai, kelima lelaki kecil itu hampir mengabaikan Zhang Tai. Usai makan malam, mereka bermain sebentar di bawah bimbingan babysitter dan guru taman kanak-kanak sebelum tertidur. 3 laki-laki, 2 perempuan. Gadis kecil yang dilahirkan oleh Linda bernama Zhang Sini, gadis kecil yang dilahirkan oleh Fiona bernama Zhang Sixia, Beverly, Aimee dan Xue melahirkan anak laki-laki. Yang masing-masing bernama Zhang Chengba, Zhang Chengxiao dan Zhang Chengbing. Oleh karena itu, Zhang Tai memiliki 8 anak di negara Taixia, 6 laki-laki dan 2 perempuan. Selain 5 lelaki kecil yang masih berada di rumah Zhang, Zhang Chenglei, Zhang Chengting dan Zhang Chengpei telah memasuki Sekte Keberuntungan Surga. Dokter mengatakan bahwa anak-anak perlu tidur lebih banyak di musim dingin untuk meningkatkan vitalitas dan tumbuh lebih baik. Mereka tidak perlu bangun terlalu pagi. Linda menjawab dengan ramah. Di musim yang berbeda, vitalitas seseorang memang berubah. Anak-anak memang tidak harus bangun pada waktu yang sama sepanjang tahun. Ketika saya masih muda di rumah Tuan Guangnan, saya juga bangun terlambat di musim dingin. Ini juga merupakan perwujudan koeksistensi antara alam semesta dan manusia secara detail, kata Bai Suxian. Meskipun Bai Suxian baru saja datang ke Zhang Mansion kemarin,
Atas permintaan Zhang Tai, Bai Suxian dan 5 wanita lainnya saling memanggil saudara perempuan, tanpa memandang usia. Mereka juga bisa rukun satu sama lain. Setidaknya mereka tidak akan marah di depan Zhang Tai. Karena Bai Suxian masih baru di sini. Sebaliknya, Linda dan 4 istri lainnya telah melahirkan bayi. Tentu saja, Bai Suxian tidak akan berusaha demi kebaikan Zhang Tai. Berdasarkan temperamen Bai Suxian, dia juga merasa jijik untuk berusaha mendapatkan bantuan di depan semua wanita lainnya. Demikian pula, Linda dan 4 istri lainnya mengetahui bahwa Bai Suxian memiliki identitas yang bermartabat dan merupakan penolong Zhang Tai di medan pertempuran. Tentu saja, mereka memperlakukannya dengan sopan. Oleh karena itu, mereka semua rukun satu sama lain. Di antara para tetua istana Huaiyuan lainnya, Penatua Murai memiliki istri paling sedikit. Meski begitu, dia masih memiliki lebih dari 20 istri. Setiap tetua tingkat ksatria memiliki banyak anak dan cucu. Sebaliknya, Zhang Tai hanya memiliki kurang dari 10 istri, yang menunjukkan bahwa dia sedikit teliti dalam berhubungan seks di antara para ksatria. Tentu saja semua wanitanya merasa sangat puas. Setelah mendengar kata-kata Linda dan Bai Suxian, Zhang Tai menggelengkan kepalanya sambil menunjukkan senyuman pahit. Seiring dengan berkembangnya usaha ini, akan ada lebih banyak peraturan di dalam negeri. Saya bahkan tidak mengetahui peraturan ini ketika saya masih muda. Namun, kehidupan sehari-hari anak-anak ini pun telah dibimbing oleh konselor. Ketika Zhang Tai dan istrinya datang ke rumah utama, ketiga kakak ipar Zhang Yang dan Zhang Tai, Wang Huizhen, Lu Xiun, dan Wang Huayin hampir tiba di sana pada waktu yang bersamaan. Setelah itu, orang tua Zhang Tai mengajak putra dan menantunya untuk mendoakan kesehatan yang baik bagi Zhang Haiti dan Nyonya tua. Karena lelaki tua itu memiliki senioritas tertinggi, tentu saja para junior harus mendoakan kesehatannya atas inisiatif mereka sendiri. Setelah itu, keluarga Zhang mengantar lelaki tua itu dan kerabatnya pergi hingga mereka menaiki airboat. Kerabat ini akan kembali ke kota merangkul harimau dengan kapal udara milik kelompok bisnis Jinwu ini. Semua usaha Zhang Haiti berada di kota merangkul harimau. Setelah menyelesaikan merger dan akuisisi perusahaan pembuatan kapal klan di bawah afiliasi Istana Huaiyuan, grup bisnis Jinwu, Zhang Yang dan Zhang Tai telah memiliki sebagian besar saham pabrik pembuatan kapal Jinwu. Kedua bersaudara itu mempunyai hak mutlak untuk berbicara tentang pabrik pembuatan kapal. Namun, Zhang Yang dan Zhang Tai menyerahkan hak pengelolaan pabrik tersebut kepada paman dan sepupu mereka. Sebenarnya, seluruh klan Zhang Haiti dipimpin oleh Zhang Tai dan Zhang Yang di kota Jinwu. Baru setelah kapal udara Jinwu terbang, Zhang Tai menghela nafas perlahan sambil berbalik dan bertanya pada Zhang Yang, kapan orang tua itu mulai menggunakan tongkat? Setelah beberapa tahun, Zhang Tai menyadari bahwa Zhang Haiti telah menjadi jauh lebih tua dan kurang bersemangat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, ia mulai menjadi bungkuk dan menggunakan tongkat. Orang tua itu mulai menggunakan tongkat jalan 2 tahun yang lalu. Zhang Yang juga menjawab sambil menghela nafas, ketika lelaki tua itu masih muda. Dia menghabiskan seluruh upayanya dalam urusan pabrik pembuatan kapal, oleh karena itu, dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berkultivasi. Baru setelah berusia 80 tahun, kesehatannya semakin memburuk. Percuma meskipun kita punya dokter, obat-obatan, dan peralatan alkemis terbaik. Terutama pada saat Anda dikacaukan dan meninggalkan rumah, saya diberitahu bahwa lelaki tua itu tidak tersenyum sepanjang tahun. Dia bahkan menghela nafas dalam-dalam setiap hari dan akan menanyakan informasi Anda setiap beberapa hari. Oleh karena itu, dia menjadi lebih tua hanya dalam waktu 2 tahun. Ketika lelaki tua itu tahu bahwa kamu akan kembali, dia menjadi sangat bahagia. Zhang Tai terdiam sesaat sebelum berkata, sebaiknya kita memperhatikan paman tertua. Setelah beberapa hari, ayo kirim lelaki tua itu ke selatan yang hangat untuk melewati musim dingin. Karena kesehatan lelaki tua itu buruk, sebaiknya dia tidak melewatkan musim dingin mulai saat itu. Di sini terlalu dingin di musim dingin, lelaki tua itu hampir tidak bisa mengatasinya. Kakak, kamu bisa memperhatikan pulau selatan dan membeli yang layak. Nanti, keluarga kami bisa melewati musim dingin di selatan. Zhang Yang melirik Zhang Tai sambil mengangguk. Seluruh keluarga kemudian kembali ke rumah utama. Pada saat ini, pengurus rumah utama datang ke sini untuk melaporkan bahwa Ksatria Sekte Keberuntungan Surga telah keluar dan ingin bertemu tuan muda kedua sendirian. Ksatria Sekte Keberuntungan Surga telah berkultivasi terpencil di keluarga Zhang Tai selama beberapa tahun. Namun, pada hari kedua sejak Zhang Tai kembali, dia keluar. Berita ini di luar imajinasi orang tua Zhang Tai dan Zhang Yang, kecuali Zhang Tai. Namun, mereka tidak terlalu terkejut. Karena hubungan antara Sekte Heaven's Fortune dan keluarga Zhang didasarkan pada persahabatan antara Zhang Tai dan Heaven's Fortune Sect. Jika tidak, Sekte Heaven's Fortune tidak akan menugaskan seorang kesatria untuk melindungi keluarga Zhang Tai beberapa tahun yang lalu, apalagi mereka mendaftarkan ketiga anak Zhang Tai sebagai murid mereka. Di ruang tamu rumah utama, Zhang Tai melihat kesatria dari Heaven's Fortune Sect.
Satria ini bertubuh pendek dan kokoh dengan tampilan kusam dalam jubah cian yang telah berubah menjadi agak putih setelah dicuci berkali-kali dan sepasang sepatu kain biasa. Mengingat penampilannya, dia berusia sekitar 50 tahun dengan rambut beruban seperti seorang petani tua yang memasuki kota dengan pakaian bersih. Bagaimana orang seperti itu bisa terlihat seperti seorang ksatria bumi di jalanan? Pertapa, terima kasih telah melindungi klan Zhang selama bertahun-tahun. Zhang Tai dengan tulus membungkuk dalam-dalam kepada ksatria dari Heaven's Fortune Sect itu. Tetua Musen, jangan bersikap sopan. Ksatria ini menjawab dengan senyuman sederhana dan jujur. Pertapa, bolehkah saya mengetahui nama dan posisi Anda di Sekte Keberuntungan Surga? Zhang Tai duduk di samping ksatria dari Sekte Keberuntungan Surga saat dia bertanya. Hingga saat ini, keluarga Zhang hanya mengetahui bahwa ksatria dari Sekte Keberuntungan Surga ini bermarga Zhou dan merupakan seorang ksatria besi hitam. Sejak orang ini memasuki keluarga Zhang dan bertemu dengan orang tua Zhang Tai, dia tidak terlalu banyak bertukar pikiran dengan keluarga Zhang. Mereka berdua jelas tentang pertukaran di antara mereka pagi ini, oleh karena itu, mereka tidak perlu menyebutkan hal itu pada saat ini. Saya Zhou Hongbang, seorang kultivator liar di Sekte Keberuntungan Istana Surga yang merangkul kesederhanaan. Saya suka menjadi tenang, metode rahasiaku memberiku persepsi sensitif. Ketika Penatua Musen dianiaya dan meninggalkan rumah beberapa tahun yang lalu. Tidak ada anggota Sekte Keberuntungan Surga yang percaya bahwa Penatua Musen dapat melakukan hal yang tidak memiliki hati nurani di kota Fuhai. Oleh karena itu, Dewan Tetua kami memutuskan untuk menugaskan satu orang untuk membantu keluarga Zhang di Provinsi Yuzhou mengatasi kesulitan ini. Aku menawarkan diriku di sini. Kata-kata ksatria bumi ini sesederhana dan sejujur penampilannya. Ketika seseorang berkomunikasi dengannya, seseorang akan merasa tenang dan nyaman. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk disukai oleh Sekte Keberuntungan Surga. Zhang Tai menghela nafas panjang. Zhou Hongbang langsung berubah serius. Penatua Musen, tidak perlu serendah itu. Ketiga putra Anda benar-benar berbakat dalam budidaya. Selain itu, mereka telah bergabung dengan Sekte Keberuntungan Surga kami. Mereka ditakdirkan untuk berpromosi menjadi ksatria dan membuat sekte kita lebih makmur. Sebagai teladan kebenaran yang baik di antara manusia. Bagaimana mungkin Sekte Keberuntungan Surga membiarkan keluarga murid-murid kita menderita masalah sebesar itu? Dalam kompetisi untuk posisi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou, Penatua Musen memancarkan cahaya lembut Anda, semua tetua di Sekte Keberuntungan Surga dan keponakan laki-laki saya Chang Wu telah menyaksikan hal itu. Keponakan tuanku Chang Wu bahkan menjamin bahwa Penatua Musen tidak akan pernah bisa melakukan itu di kota Fuhai dengan basis budidayanya sendiri. Ketika seorang pria Hua sepertimu dibuat tak berdaya oleh kemungkinan setan dan bajingan dari gereja yang mencapai surga, tentu saja. Sekte Keberuntungan Surga kita tidak akan mengabaikannya begitu saja. Selama bertahun-tahun, Sekte Heaven's Fortune telah mencari pelaku tragedi di kota Fuhai untuk memperbaiki kasus Tetua Musen. Tanpa diduga, baru setelah kami menemukan beberapa petunjuk, pelakunya baru terungkap. Kami tidak dapat membayangkan dia bersembunyi di Bukit Xuanyuan. Sangat mudah bagi kita untuk menambahkan kecemerlangan pada kemegahan seseorang. Namun, sulit untuk membantu anjing yang lumpuh melewati tiang. Zhang Tai telah mengingat ketulusan Sekte Heaven's Fortune. Nanti, jika Sekte Keberuntungan Surga membutuhkan bantuanku, aku, Zhang Tai akan melewati api dan air dengan mengorbankan nyawaku. Zhang Tai berkata sambil mengepalkan tangannya dengan ekspresi serius dan tegas. Kastil Besi Hitam Bab 1193, mencuri waktu luang dari kehidupan yang sibuk. Saat Anda mendapat setetes air, kamu harus membalasnya dengan air mancur. Inilah yang diajarkan oleh orang tua Zhang Tai sejak ia masih muda, belum lagi saat ini ketika Sekte Heaven's Fortune benar-benar membantu keluarga Zhang Tai melewati masa-masa tersulit. Oleh karena itu, Zhang Tai menghargai Sekte Keberuntungan Surga dengan tulus dengan janji yang tegas dan bukannya asal-asalan. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai membuat janji tulus seperti itu. Meskipun keluarga Zhang Tai tidak mengalami masalah besar selama tahun-tahun ketika ksatria Sekte Keberuntungan Surga berada di sana, ksatria ini juga tidak pernah bertarung demi keluarga Zhang. Sebenarnya, pada saat kritis itu, hanya dengan mendaftarkan putra-putra Zhang Tai sebagai murid magang dan menugaskan seorang ksatria bumi ke keluarga Zhang. Sekte Keberuntungan Surga dapat menakuti kekuatan jahat yang ingin mencari masalah bagi keluarga Zhang. Itu juga di luar imajinasi Zhang Tai bahwa Feng Changwu ingin menjamin bahwa Zhang Tai tidak bersalah dengan basis budidayanya. Seperti pertapa pengangkat gunung, Feng Changwu juga merupakan saudara lelaki Zhang Tai yang ingin mengorbankan dirinya demi Zhang Tai pada saat kritis. Jika sampai pada hari itu, Zhang Tai akan benar-benar berjuang demi Sekte Keberuntungan Surga dan sahabat karibnya dengan mengorbankan nyawanya. Melihat ketulusan dan ketabahan di wajah muda Zhang Tai, Zhou Hongbang terharu. Sama seperti seorang pria sejati, yang tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya, dia menyadari bahwa kata-kata Zhang Tai adalah nyata. Elder Musen,
Tidak perlu bersikap sopan. Satria Bumi dari Sekte Keberuntungan Surga menangkupkan tangannya ke arah Zhang Tai dengan tatapan serius saat dia berkata. Saat Penatua Musen kembali ke kota Jinwu dengan pembangkit tenaga listrik, saya pikir saya harus meninggalkan keluarga Zhang. Karena negara Taixia menderita akibat bencana yang melibatkan tokoh-tokoh berdarah secara keseluruhan, terutama provinsi-provinsi di dekat Sekte Keberuntungan Surga. Semua pusat kekuatan tingkat ksatria di sekte saya telah ditugaskan ke provinsi-provinsi yang terkena dampak secara bergiliran untuk memusnahkan sejumlah besar tokoh berdarah. Saya telah melaporkan ke sekte saya bahwa saya akan meninggalkan keluarga Zhang kemarin. Para tetua sekte kami telah mengizinkan saya untuk kembali ke Sekte Keberuntungan Surga dan memusnahkan semua sosok berdarah yang saya temui di jalan. Meskipun Zhang Tai tidak tahu metode rahasia apa yang dimiliki oleh ksatria Sekte Keberuntungan Surga ini. Dia memperkirakan bahwa ksatria bumi ini telah mengetahui kekuatan tempur Zhang Gui yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia bersiap untuk meninggalkan keluarga Zhang. Sekarang Sekte Keberuntungan Surga sudah menentukan, aku tidak perlu mempertahankannya atau bersikap terpengaruh. Jika Pertapa Zhou ingin pergi, Zhang Tai tidak akan mendesakmu untuk tinggal. Saya akan mengirimkan hadiah kepada Pertapa untuk meningkatkan kekuatan pertempuran Anda dan membantu Anda membunuh lebih banyak iblis dan tokoh berdarah serta melindungi suatu wilayah. Zhang Tai berkata sambil melirik jejak sepele di dekat pergelangan tangan Zhou Hongbang dan bagian di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Tak lama setelah itu, sebuah pedang panjang suram yang memancarkan cahaya merah muncul di tangan Zhang Tai dalam sepersekian detik. Gambar harimau bertaring tajam yang terbakar tampak di cahaya. Selain itu, saat pedang panjang ini muncul, suhu di ruang tamu meningkat beberapa derajat Celcius. Pedang itu sedikit bergetar dan berbunyi seolah-olah seekor harimau ganas akan melepaskan diri dari belenggu sambil mengaum. Sebagai seorang ksatria bumi, Zhang Tai bisa dengan jelas merasakan kekuatan api yang kuat dari pedang panjang ini. Ini adalah pedang harta karun tingkat item rahasia perak. Pastinya merupakan barang kelas atas di antara barang-barang rahasia perak. Karena dia terlalu dekat dengan pedang harta karun ini. Wajah Zhou Hongbang memerah saat dipantulkan oleh cahaya pedang harta karun ini seolah-olah dia sedang duduk di samping perapian. Tidak, itu terlalu mahal. Ksatria bumi dari Sekte Keberuntungan Surga buru-buru menolak. Sejujurnya, sangat sedikit ksatria bumi di Sekte Keberuntungan Surga yang bisa menghadirkan benda rahasia perak kelas atas. Apakah Hermit berpikir bahwa ketulusan Zhang Tai dan keluarga Zhang bahkan tidak bisa menandingi benda mati seperti itu? Wajah Zhang Tai langsung berubah serius saat dia melanjutkan. Kami adalah teman yang tulus. Itu hanya sepotong benda rahasia perak. Jika Pertapa tidak menerimanya, itu berarti Pertapa dan Sekte Keberuntungan Surga memandang rendah Zhang Tai dan merasa bahwa Zhang Tai bahkan tidak memenuhi syarat untuk berteman dengan Anda. Jika tidak, Hermit tidak berpikir bahwa keselamatan keluarga Zhang dapat menandingi sebuah benda rahasia berwarna perak. Sekarang, Zhang Tai akan menjemput putra-putraku kembali dari Sekte Keberuntungan Surga besok. Sejak saat itu, kami tidak akan berharap untuk mengklaim hubungan dengan Heaven's Fortune Sect. Zhou Hongbang menatap Zhang Tai dengan serius selama beberapa detik sebelum mengangguk dengan sungguh-sungguh dan diam-diam dan menerima pedang harta karun rahasia perak ini. Setelah Zhou Hongbang menerimanya, Zhang Tai tersenyum, sekarang Pertapa akan kembali ke Sekte Keberuntungan Surga. Zhang Tai bertanya-tanya apakah saudara Changwu berada di markas Sekte Keberuntungan Surga sekarang? Keponakan Tuan Changwu berkultivasi di alam elemen tanah beberapa tahun yang lalu. Setelah bencana berlumuran darah terjadi di negara Taixia, Sekte Keberuntungan Surga memanggil kembali semua ksatria dari alam elemen tanah. Keponakan Tuan Changwu mungkin sedang dalam perjalanan kembali ke Sekte Keberuntungan Surga? Jika demikian, Pertapa, tolong berikan barang ini kepada saudara Changwu, kata Zhang Tai. Di saat yang sama, dia menggerakkan tangannya, mengeluarkan cahaya. Kali ini, pedang panjang rahasia berwarna perak muncul di tangannya. Berbeda dari pedang harta karun itu, pedang panjang di tangannya ini seperti cahaya dan bayangan penglihatan. Mengingat tampilannya, itu pasti cocok dengan pedang harta karun itu. Bahkan mungkin memiliki kemampuan khusus. Meskipun Zhou Hongbang memiliki pengalaman yang kaya di Sekte Keberuntungan Surga, dia masih sedikit tercengang saat ini. Sudah di luar imajinasinya bahwa Zhang Tai bisa memberikan benda rahasia berwarna perak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Tai bisa memberikan yang lain bahkan tanpa mengedipkan matanya. Itu adalah barang rahasia perak, barang rahasia perak. Itu bukanlah senjata rune yang bisa dibeli di pasar. Bagaimana bisa seorang ksatria bumi dengan santainya memberikan dua benda rahasia perak kepada orang lain? Sungguh seorang ksatria yang kaya raya. Ksatria bumi memperhatikan dua benda rahasia perak itu seolah-olah dia sedang bermimpi. Namun, Zhou Hongbang akhirnya menerima kedua item rahasia perak tersebut. Setelah itu, dia mengeluarkan cincin jari dan sepotong kecil kristal dan memberikannya kepada Zhang Tai sambil berkata. Dengan cincin jari telekomunikasi penginderaan jarak jauh ini, Anda dapat menghubungi Penatua King Feng dari Sekte Keberuntungan Surga.
Ketiga putra Penatua Musen diinstruksikan oleh Penatua King Feng. Kristal tersebut berisi kode telekomunikasi dan kode rahasia yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kedua identitas tersebut. Itu adalah informasi spiritual yang murni kuat. Saat Zhang Tai menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam kristal dan menjalin hubungan dengan informasi di dalam kristal, dia telah menangkap isi informasi spiritual secara otomatis. Pada saat yang sama, energi spiritual di dalam kristal menghilang dan kristal tersebut juga pecah berkeping-keping. Tampaknya itu adalah metode rahasia dari Sekte Keberuntungan Surga. Informasi di dalam kristal tersebut berisi tanda gelombang energi spiritual dari orang yang menyuntikkan energi spiritualnya ke dalamnya. Setelah ditinjau sekali, itu akan hilang. Jika orang lain diam-diam meliriknya, dia tidak akan mengembalikan kristal itu, dia juga tidak bisa menyalin informasi yang sama. Sutra Jiwa Berdarah mengandung cara serupa, namun, cara ini hanya bisa dipelajari oleh seorang ksatria bayangan yang telah membentuk cakra airnya. Zhang Tai menerima cincin jari penginderaan jauh ini. Sejak saat itu, dia memiliki satu lagi peralatan penginderaan jauh. Beberapa menit kemudian, setelah berbicara dengan Zhang Tai sendirian dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua Zhang Tai dan Zhang Yang, Satria bumi ini langsung melesat ke langit dari Zhang Mansion sebelum terbang menuju selatan kota Jinwu di tengah angin kencang dan salju di bawah tatapan seluruh keluarga Zhang. Hingga titik abu-abu itu berangsur-angsur menghilang di langit, barulah keluarga Zhang Tai menarik kembali pandangan mereka. Zhang Tai berbalik dan memperhatikan orang tuanya. Tiba-tiba, dia menampakkan senyuman seolah dia serakah. Bu, cuaca ini cocok untuk kita makan hotpot. Bagaimana kalau makan hotpot hari ini? Ibu Zhang Tai tertegun sejenak. Setelah bertukar pandang dengan ayah Zhang Tai, dia mengungkapkan senyuman penuh kasih sayang seperti saat dia melihat putranya lebih dari 10 tahun yang lalu di kota Black Hot. Kamu ingin hotpot? Ya, Zhang Tai mengungkapkan senyuman pahit sambil mengusap perutnya. Sebelumnya, saya berpikir bahwa saya bisa makan kenyang di rumah. Saya tidak pernah membayangkan kalau saya juga akan kelaparan di rumah. Tadi malam, saya tidak kenyang sama sekali. Pada awalnya, saya harus berbicara dengan lelaki tua itu. Paman tertua saya dan paman bungsu saya, kemudian, begitu banyak sepupu dan 70-80 anak sepupu saya yang bersulang dan memanggil saya paman secara bergantian. Saya tidak bisa mengabaikannya, aku juga tidak bisa sekedar makan. Oleh karena itu, saya tidak kenyang. Perutku masih keroncongan sekarang. Pada saat ini, ketika aku teringat hotpot yang dibuat oleh ibu di kota Black Hot pada musim dingin, ditambah seduhan nasi, aku jadi ngiler. Bai Suxian memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan tertarik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi Zhang Tai yang menganggur di rumah. Ketika dia membandingkan penampilan Zhang Tai yang mengesankan di alam elemen tanah dengan penampilannya yang jinak saat ini, Bai Suxian merasa cukup segar. Baiklah. Ayo makan hotpot, Ibu Zhang Tai menjawab ketika dia dan kakak ipar serta istri Zhang Tai tertawa pada saat yang sama. Aku akan membuatkan hotpot untukmu di rumah. Kebetulan, aku di rumah. Kota Jinwu sedang cuti tahunan, aku akan membantu ibumu. Ayah Zhang Tai juga berkata sambil tersenyum. Aku akan menyiapkan bahan makanannya. Zhang Yang berkata sambil tersenyum juga. Saya akan bertanggung jawab untuk menembak seperti biasa, kata Zhang Tai sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia melirik kakak iparnya yang tertua sebelum berkata, kakak ipar tertua pandai membuat saus sambal dan hidangan dingin. Aku sudah lama tidak menikmati makanan kakak ipar tertua, Wang Huizhen menjawab sambil tersenyum. Sementara itu, dia melirik Zhang Tai dengan penuh penghargaan. Wang Huizhen tahu bahwa selama Zhang Tai menelepon kakak ipar tertuanya dan mengingat masakan apa yang dia kuasai, posisi dia dan kedua putranya di keluarga ini tidak akan bisa dihancurkan dan tidak tergoyahkan. Di antara tiga istri Zhang Yang, Wang Huizhen memiliki latar belakang dan penampilan paling rata-rata. Selain itu, setelah tahun baru, Zhang Yang akan menikahi istri keempatnya dari klan Zhu di provinsi Yanzhou. Itu adalah klan gubernur provinsi. Sekarang istri keempat berasal dari klan besar, dia pasti memiliki penampilan dan bentuk tubuh yang luar biasa. Oleh karena itu, sebagai seorang wanita, Wang Huizhen merasakan krisis yang mendalam di keluarga Zhang. Setelah memiliki lebih banyak istri, bahkan jika Zhang Yang tidak bisa hidup sesuai dengan Wang Huizhen jelas bagaimana menjadi kakak ipar tertua yang berpengaruh di keluarga Zhang. Lu Xiyun dan Wang Huayin bertukar pandang satu sama lain sebelum mengungkapkan senyuman di saat yang sama. Saus sambal dan hidangan dingin kakak perempuan Huizhen enak sekali. Kami berdua akan membantu kakak perempuan Huizhen membuatnya. Bagaimana dengan kita? Fiona bertanya sambil menunjuk hidungnya sendiri dengan polos. Kamu. Zhang Tai memandang Fiona dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum berkata, kamu pandai makan, lakukan saja. Linda dan Beverly bisa membantu ibu. Mengganggu, aku bukan babi. Kamu seorang pecinta kuliner? Fiona tersipu saat dia menginjak tanah. Semua orang tertawa. Bai Suxian pandai memanggang daging.
Kamu harus menunjukkan bakatmu, Zhang Tai memberitahu Bai Suxian. Bai Suxian memperlihatkan senyuman manis pada Zhang Tai. Hari ini, Zhang Mansion dipenuhi dengan sorak-sorai dan tawa. Sejak dia kembali ke rumah, Zhang Tai tidak meninggalkan anggota keluarganya lagi. Ia sekedar bermain bersama anak-anaknya, ditemani orang tuanya. Berjalan-jalan dan bercengkerama dengan istri-istrinya atau langsung menyaksikan pemandangan alam yang tertutup salju dengan menggunakan airboat di alam bebas. Setiap pagi, Zhang Tai akan membuat berbagai manusia salju di halaman rumahnya bersama 3 putra dan 2 putrinya. Dalam proses pembuatan manusia salju yang tampak aneh, anak-anak Zhang Tai menjadi semakin akrab dengannya dan memanggilnya papa dengan lebih alami. Ketika Zhang Tai kembali ke kediaman Zhang di kota Jinwu dan menikmati kehangatan keluarganya yang telah lama ditunggu-tunggu. Berita bahwa Zhang Tai telah kembali ke kota Jinwu telah menyebar ke negeri Taixia dan mengejutkan semua orang. Sebenarnya, tidak mengejutkan jika Zhang Tai kembali ke rumah. Yang benar-benar mengejutkan adalah berita bahwa Zhang Tai telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi hanya dalam beberapa tahun. Berita yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa Zhang Tai telah diberi hadiah wilayah karunia naga api dan Cuili yang mendirikan sekte naga besi adalah inkarnasi Zhang Tai. Hanya dalam beberapa hari, seluruh kota Jinwu menjadi ramai seperti sepanci air mendidih. Banyak orang tiba di kota Jinwu dari provinsi lain di wilayah militer timur laut, bahkan lebih jauh lagi setiap hari. Mereka ingin bertemu Zhang Tai dengan mengirimkan permintaan kunjungan resmi atau hadiah mewah. Namun, Zhang Tai menolak semuanya. Zhang Mansion hampir menerima lebih dari 100 permintaan kunjungan resmi setiap hari dari semua pihak. Namun, Zhang Tai mengabaikan semuanya. Selama beberapa hari di rumah, Zhang Tai hanya bertemu 3 kelompok orang. Pertama, Donder. Kedua, kelompok Barley dari tempat lain di Provinsi Yuzhou. Ketiga, Zhang Tai mengunjungi orang tua Beverly dan Fiona dengan cara yang sederhana. Setelah kota Jinwu didirikan, orang tua Beverly dan Fiona juga pindah ke kota Jinwu dan menjalani kehidupan yang kaya dan santai. Selain keluarga Zhang, hanya sedikit orang yang mengetahui hubungan antara mereka dan Zhang Tai. Dengan cara ini, Zhang Tai menyambut malam tahun baru kalender besi hitam ke-904 di rumahnya. Setelah festival tahun baru, Istana Huaiyuan merilis berita kepada publik bahwa mereka akan mengadakan upacara perputaran cakra untuk Zhang Tai untuk merayakan bahwa ia telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi pada tanggal 2 Februari kalender lunar. Tanggal 2 Februari adalah hari terbaik dalam setahun untuk mengadakan upacara memutar cakra. Kastil Besi Hitam bab 1194, awal kekacauan. Waktu selalu berlalu di rumah, terutama setelah festival tahun baru. Tanpa disadari, tibalah akhir bulan Januari. Zhang Tai sudah tinggal di rumah selama hampir 1 bulan. Selama sebulan terakhir, selain tinggal bersama anggota keluarganya, Zhang Tai juga memperhatikan situasi di hutan belantara es dan salju. Jelas bukan ide yang baik bagi Kerajaan Cahaya Suci untuk mengirimkan ekspedisi ke hutan belantara es dan salju di musim dingin. Karena 2 pelabuhan tempat armada ekspedisi bersiap untuk berlabuh untuk pengisian kembali telah dibekukan di musim dingin. Oleh karena itu, armada ekspedisi akan menghadapi masalah besar dalam pengisian ulang. Hutan belantara es dan salju berada di bagian paling utara anak benua Wei. Semakin dekat jaraknya dengan daratan es luas tak berawak, semakin lambat armada bergerak menghadapi angin barat laut dan gelombang besar. Belum lagi gunung es yang mungkin mengalir ke bawah dari utara. Di malam hari, sebuah kapal perang mungkin akan mudah rusak parah atau terbalik oleh gunung es yang terapung di lautan. Kapal dagang dan pengusaha yang melintasi Kerajaan Suci Islandia dan benua barat terus mencermati pergerakan Kerajaan Cahaya Suci. Setelah menghabiskan banyak uang, jaringan intelijen Kerajaan Suci Islandia mulai berjalan dengan kecepatan tinggi di benua barat. Informasi intelijen tentang armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci dikumpulkan di Saint Petersburg hampir setiap hari. Setelah menganalisis intelijen dari semua aspek, Paus Sarlin berspekulasi bahwa armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci mungkin akan meninggalkan pangkalan militer mereka pada pertengahan Februari atau awal Maret, paling lama akhir bulan Maret. Oleh karena itu, Zhang Tai menjadi yakin. Setelah menyelesaikan upacara perputaran cakra, dia memiliki cukup waktu untuk menghadapi krisis yang dihadapi hutan belantara es dan salju. Zhang Tai tidak mempertimbangkan bagaimana cara mengalahkan armada ekspedisi Kekaisaran Cahaya Suci. Dia sedang mempertimbangkan bagaimana membuat Kerajaan Cahaya Suci takut sehingga para bajingan itu tidak berani mengarahkan pandangan serakah mereka pada Kerajaan Suci Islandia lagi dan akan merasa jengkel dan kurang percaya diri saat mereka mendengar nama Kerajaan Suci Islandia. Jika krisis ini tidak ditangani dengan baik, mengingat kekuatan nasional Kekaisaran Cahaya Suci secara keseluruhan. Bahkan jika mereka dikalahkan 1 kali pun, mereka akan menyerang Kerajaan Suci Islandia untuk kedua kalinya, bahkan yang ketiga kalinya. Jika demikian, Kerajaan Suci Islandia akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya. Gulas dan Dali telah kembali ke hutan belantara es dan salju dengan selamat sebelum tahun baru.
Mereka gagal menemukan sekutu dan kepercayaan mereka. Karena klan-klan besar di negara Taixia terlalu pilih-pilih. Mereka sama sekali tidak akan berinvestasi di tanah tandus di hutan belantara es dan salju, apalagi bersekutu dengan negara kecil itu. Jika bukan karena pertemuan harta karun, Gulas dan Dali mungkin tidak akan menarik perhatian klan besar manapun di negara Taixia. Kedua orang itu memang menjual beberapa botol sumber energi mengamuk di pertemuan harta karun, bagi banyak pembeli. Apa yang disebut sebagai sumber energi mengamuk dari hutan belantara es dan salju hanyalah obat bagus yang bisa membuat orang mengamuk dan mempertahankan keadaan itu untuk waktu yang lebih lama. Itu bisa digunakan seumur hidup mereka. Namun, mengaktifkan efek obat ini juga tidak mudah. Tidak semua petarung bisa mengaktifkan efeknya. Pejuang tingkat rendah mungkin membutuhkan sumber energi mengamuk. Namun, setelah berpromosi menjadi ksatria, obat ini menjadi tidak berarti lagi bagi mereka. Dalam pertemuan harta karun, hal-hal yang tidak ada artinya bagi para ksatria hampir tidak bisa menarik perhatian orang. Gulas dan Dali tidak menemukan jalan yang kuat untuk kerajaan suci Islandia, namun, mereka membawa kembali berita tentang kerusuhan besar-besaran di Bukit Xuanyuan dan seluruh negara Taixia. Menteri Keuangan negara Taixia adalah Antek Asosiasi Mata 31. Bencana berdarah terjadi di negara Taixia secara keseluruhan. Berita ini menimbulkan kejutan besar di seluruh kerajaan suci Islandia, belum lagi di benua barat dan anak benua lainnya. Bahkan Paus Sarlin bertanya kepada Zhang Tai tentang situasi terkini yang dihadapi negara Taixia melalui kristal penginderaan jauh karena kekhawatirannya. Sedangkan bagi orang-orang dari benua dan anak benua lain, negara Taixia sangat tak tertandingi. Orang-orang dari seluruh benua dan anak benua lain mendambakan, iri, dan membenci kemakmuran dan kekuatan negara Taixia. Namun, tidak diragukan lagi, negara Taixia dan masyarakat Hua adalah pilar dan harapan seluruh umat manusia dalam perang antara manusia dan iblis. Setiap kekacauan yang terjadi di negara Taixia akan menyebabkan keributan besar di benua dan anak benua lain. Sejak kerusuhan terjadi di Bukit Xuanyuan pada tanggal 15 November tahun lalu. Yang pertama kali merasakan ketakutan bukanlah orang Hua di negara Taixia, melainkan tokoh-tokoh kelas atas di benua dan anak benua di luar negara Taixia. Orang-orang ini paham bahwa mereka tidak akan pernah selamat dari perang suci ini jika negara Taixia runtuh karena perselisihan sipil. Tempat suci ini seperti badai yang mengerikan. Negara Taixia adalah kapal perang manusia terbesar dalam badai ini. Jika kapal perang manusia terbesar terbalik dan tenggelam, sampan itu pasti akan hancur diterpa ombak besar. Jika Taixia gagal melawan iblis, semua manusia akan memasuki hari-hari tergelap. Bagaimana kabar negara Taixia sekarang? Zhang Tai benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab Penatua Sarlin. Situasi pribadi Zhang Tai sangat baik. Dia telah dipromosikan menjadi ksatria bumi dan dinyatakan tidak bersalah. Selain itu, ia menjadi terkenal di seluruh negara Taixia. Kekuatan keluarga Zhang juga terus berkembang. Selain obat-obatan serbaguna, wilayah karunia naga api akan segera memproduksi alkohol berkekuatan tinggi yang revolusioner. Selain itu, Zhang Tai telah kembali ke rumah. Dia tinggal bersama anggota keluarganya dan menikmati bermain dengan putra dan putrinya setiap hari. Hasilnya, yayasannya di negara Taixia semakin terkonsolidasi, dia memiliki lebih banyak teman di negara Taixia. Dia bahkan menjalin hubungan dengan istana Lord Guangnan dan sekte keberuntungan surga. Namun, pelaku yang menidurinya telah dibunuh oleh Zhang Tai sendiri, dia bahkan menghasilkan banyak uang. Partai Gobling sedang mengalami konflik yang hebat dengan gereja yang mencapai surga. Dapat dikatakan bahwa situasi Zhang Tai sangat baik. Dia belum pernah menjalani kehidupan yang senyaman dan senyaman ini sebelumnya. Sebenarnya, Zhang Tai secara resmi telah mencapai puncak baru dalam hidupnya. Zhang Tai menyambut momen puncak baru dalam hidupnya. Namun, dinginnya perang suci ketiga melanda seluruh negara Taixia hanya dalam beberapa bulan. Ketika tiba musim dingin, angka-angka berdarah di seluruh negara Taixia, terutama yang berada di wilayah utara untuk sementara memperlambat frekuensi serangannya. Jumlah korban berdarah semakin tersebar sehingga menyebabkan kerusakan yang semakin besar di wilayah yang lebih luas. Pada bulan Desember, bencana dengan angka berdarah baru saja melanda lebih dari 60 provinsi. Namun, pada bulan Januari berikutnya, angka-angka berdarah telah ditemukan di seluruh negara Taixia. Kecuali di beberapa provinsi liar dan Bukit Xuanyuan. Bencana yang melibatkan tokoh-tokoh berdarah menyebar ke seluruh negeri. Sebelum tanggal 1 Januari tahun 904 kalender besi hitam, bencana tokoh berdarah yang terjadi kurang dari 2 bulan telah memakan korban jiwa lebih dari 0,37 miliar orang. Angka ini terus meningkat setiap harinya. Terdapat lebih dari 10 juta tokoh berdarah di seluruh negara Taixia. Setelah dikepung dan dimusnahkan selama lebih dari 1 bulan, angka ini terus berkurang. Namun, sisa korban berdarah yang masih hidup masih membunuh orang dan menyebabkan kepanikan di seluruh negeri setiap detiknya. Bahkan Provinsi Yuzhou pun terlibat dalam kekacauan seperti itu. Pada tanggal 3 Januari ketika Zhang Tai tenggelam dalam suasana perayaan tahun baru,
beberapa tim yang terdiri dari tokoh-tokoh berdarah telah berdatangan ke pegunungan Yangui dari Provinsi Tongzhou. Mereka mungkin sudah menyelinap ke Provinsi Yuzhou. Setelah memasuki pegunungan Yangui dan melakukan pertumpahan darah di dua desa pegunungan kecil, sosok berdarah ini telah hilang sama sekali. Ketika seorang pemburu yang tinggal di gunung menemukan fenomena abnormal di dua desa kecil di pegunungan tersebut, dia buru-buru datang untuk melaporkannya kepada petugas. Beberapa tim yang terdiri dari tokoh berdarah dengan populasi tak dikenal mungkin telah menembus pegunungan Yangui dan memasuki Provinsi Yuzhou. Oleh karena itu, Provinsi Yuzhou menjadi waspada secara keseluruhan, terutama garnisun di beberapa kota dekat pegunungan Yangui yang telah dimobilisasi. Saat wilayah karunia naga api menerima berita itu, mereka telah menutup seluruh wilayah. Baru setelah Zhang Tai menerima berita dari istana Huaiyuan, dia baru mengetahuinya di rumah. Tentu saja, pada periode yang sama, Zhang Tai menerima kabar baik tentang sosok-sosok berdarah penjara benteng pertempuran yang dibangun oleh Zhang Tai di dekat gerbang Gunung Sekte Naga Besi untuk mengurung sosok-sosok berdarah telah secara resmi dibangun. Zhang Tai menamai penjara ini karena tokoh-tokoh berdarah sebagai benteng pertempuran penindas iblis. Seluruh benteng bisa menampung 200.000 tokoh berdarah. Itu adalah grup bisnis konstruksi benteng perang berskala besar yang bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis serupa di Provinsi Yanzhou, negara Taixia. Setelah Zhang yang menyatakan permintaannya dan melunasi 70% dana teknik, kelompok bisnis ini menyelesaikan pembangunan benteng pertempuran penindas iblis dalam waktu paling singkat. Zhang Tai belum mengunjungi Demon Suppression Battle Fortress. Namun, dikatakan bahwa itu bahkan sedikit lebih besar dari bekas benteng pertempuran kristal. Setelah Demon Suppression Battle Fortress selesai dibangun, batch pertama dari 1287 figur berdarah yang dibeli oleh Zhang Tai dan Jinwu Business Group telah dikunci di dalam Demon Suppression Battle Fortress. Pengawal Jinwu bertanggung jawab menjaga mereka. Ketika bencana yang melibatkan tokoh-tokoh berdarah menyebar ke seluruh negara Taixia, tulang punggung setia gereja Heaven's Reaching yang telah menghasilkan tokoh-tokoh berdarah ini menghilang dalam 2 bulan terakhir. Selain beberapa tokoh sepele, sangat sedikit tokoh kesatria terkenal dari gereja Heaven's Reaching yang dicari oleh Mahkamah Agung Negara Taixia yang bisa ditemukan. Kasta sialan itu menghilang begitu saja, menyebabkan orang-orang menjadi gelisah. Kastil Besi Hitam Bab 1195, akhir dari hari-hari senggang. Banyak tulang punggung setia gereja yang mencapai surga dan pusat kekuatan yang hilang terkait erat dengan kuil jiwa berdarah. Ambil contoh klan Wen di Lembah Pingxia, Provinsi Zhongzhou yang telah dimusnahkan. Karena sekarang klan dan pengikut tulang punggung ini tidak dapat ditemukan saat membangun lautan berdarah di seluruh negara Taixia. Mereka bukanlah klan dan kekuatan yang sama. Klan seperti itu setidaknya memiliki satu ksatria besi hitam. Sebenarnya menurut laporan resmi, para pengikut setia gereja mencapai surga yang terekspos akibat bencana sosok berdarah dan lautan berdarah ini terdiri dari 264 ksatria besi hitam, 19 ksatria bumi, dan 1 ksatria bayangan. Ksatria bayangan itu berasal dari klan Gao dari Istana Rasa yang terhormat waktu di Provinsi Liangzhou, salah satu dari 9 provinsi abadi teratas di negara Taixia. Istri Han Zhengfang berasal dari klan Gao. Jika bukan kecelakaan di Bukit Xuanyuan, siapa yang dapat membayangkan bahwa klan Gao dari Istana Rasa yang terhormat waktu di Provinsi Liangzhou adalah milik gereja Heaven's Reaching. Ksatria bayangan yang dicari itu adalah Gao Tianzhao, mantan kepala klan-klan Gao, juga kakek buyut dari kepala klan-klan Gao saat ini, nenek moyang klan Gao. Selain Gao Tianzhao, 4 ksatria bumi dan lebih dari 30 ksatria besi hitam dari klan Gao juga masuk dalam daftar buronan Mahkamah Agung. Semua ksatria klan Gao telah melarikan diri. Mereka yang tidak bisa melarikan diri hanya berpencar ke segala arah. Mereka akan ditangkap dan dibunuh oleh para pejuang Mahkamah Agung. Semalam, klan Gao dari Istana Rasa yang dihormati waktu telah runtuh, mengejutkan banyak orang. Merupakan peristiwa yang menggemparkan bagi Mahkamah Agung untuk menyita klan Gao. Itu terjadi ketika Zhang Tai masih berada di lautan magma bawah tanah di bawah gunung berapi. Zhang Tai secara bertahap memahami detailnya setelah kembali ke Provinsi Yuzhou. Klan Gao adalah supermayor pertama di negara Taixia yang disita karena terlibat dalam komplotan setan. Istana Rasa yang terhormat waktu hanya kalah dengan rumah tangga kekaisaran di negara Taixia. Oleh karena itu, peristiwa ini mempunyai pengaruh yang besar. Semua klan besar di negara Taixia terkejut. Dikatakan bahwa Mahkamah Agung bahkan menemukan altar kuil jiwa berdarah yang dihormati waktu dari klan Gao. Oleh karena itu, identitas rahasia klan Gao terungkap. Gao Ken dikonfirmasi sebagai klan yang berafiliasi dengan kuil jiwa berdarah di negara Taixia. Namun, selain klan Gao, sulit untuk mengatakan apakah masih ada klan rahasia yang berafiliasi dengan kuil jiwa berdarah di negara Taixia. Tidak ada yang bisa membayangkan kuil jiwa berdarah bisa mengubur begitu banyak bom waktu di negara Taixia setelah 7 sekte teratas di negara Taixia bergandengan tangan untuk memusnahkan kuil jiwa.
untuk memburu para ksatria gereja yang mencapai surga, Menteri Kehakiman. Salah satu dari 9 menteri tertinggi di negara Taixia yang telah berada di Bukit Xuanyuan selama bertahun-tahun telah meninggalkan Bukit Xuanyuan. Dia membimbing dan melaksanakan pengepungan dan pemusnahan kelompok subversif ini. Semua kekuatan tertinggi di pengadilan provinsi dan prefektur di negara Taixia telah pergi untuk menangkap mereka. Syukurlah, bencana yang melibatkan banyak orang berdarah ini terjadi dengan sangat cepat pada tanggal 15 November yang lalu. Sehingga gereja Heaven's Reaching mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk melakukan persiapan. Jika mereka melakukan persiapan yang baik untuk hal itu, lebih dari 10 juta tokoh berdarah di bawah kepemimpinan begitu banyak ksatria akan menyebabkan kerusakan puluhan bahkan ratusan kali lipat seperti yang pernah terjadi di anak benua Y. Selama ksatria iblis bisa menahan serangan ksatria manusia, korps iblis super di tanah tidak akan ada bandingannya. Sebaliknya, setelah kehilangan bimbingan para ksatria, korps super yang terdiri dari sosok-sosok berdarah ini akan dipisahkan menjadi pasukan yang lebih kecil oleh para ksatria manusia di seluruh negara Taixia seperti bagaimana seorang juru masak membedah seekor lembu. Jika pasukan berlumuran darah ini bergerak lambat atau tidak bisa menerobos tepat waktu, mereka akan dikepung dan dimusnahkan oleh pasukan manusia yang berjumlah lebih banyak dan berdatangan dari segala arah. Setelah menimbulkan kekacauan besar di seluruh negara Taixia, para ksatria gereja yang mencapai surga itu sepertinya telah menghilang secara tiba-tiba. Setidaknya Zhang Tai belum pernah mendengar tentang pergerakan besar apapun dari para bajingan ini dalam 2 bulan terakhir. Bahkan Zhang Gui tidak tahu di mana orang-orang ini bersembunyi dan apa yang akan mereka lakukan. Sebelumnya, Zhang Gui mengikuti Han Zhengfang dan Han Yuanhong. Dia tidak sejalan dengan tulang punggung setia gereja mencapai surga yang dibimbing dan dikirim langsung oleh Han Zhengfang dan bersiap menghadapi kerusuhan yang timbul di negara Taixia. Kedua sistem mungkin memiliki kontak. Zhang Gui juga mengakui beberapa pengikut setia gereja Heaven's Reaching, namun dia tidak dapat memahami jadwal konkret orang-orang ini setelah mereka menimbulkan kerusuhan. Menurut Zhang Gui, bawahan Han Zhengfang tergabung dalam 2 sistem. Meskipun kedua sistem tersebut tampak seperti satu kesatuan, namun keduanya berbeda satu sama lain. Zhang Gui mencari perlindungan dengan Han Zhengfang setelah berpromosi menjadi seorang ksatria. Namun, Han Zhengfang tetap mewaspadainya. Akibatnya, Zhang Gui tidak dapat berpartisipasi dalam beberapa rencana. Zhang Gui sebenarnya selalu mengikuti putra bungsu Han Zhengfang, Han Yuantu. Sebaliknya, seseorang di gereja Heaven's Reaching lebih bisa diandalkan oleh Han Zhengfang. Misalnya klan Gao dari Istana Rasa yang dihormati waktu, yang memenuhi syarat untuk menjadi bawahan langsung Han Zhengfang. Bawahan langsung Han Zhengfang berada di bawah kendali putra sulungnya Han Yuanhong. Ketika Zhang Gui berlindung pada Han Zhengfang, dia tidak tahu bahwa bawahan Han Zhengfang terbagi menjadi 2 sistem. Dia secara bertahap menyadarinya nanti. Zhang Gui menduga bahwa orang-orang dan klan yang paling dipercaya oleh Han Zhengfang di gereja Heaven's Reaching mungkin adalah mereka yang berasal dari klan rahasia yang berafiliasi dengan kuil jiwa berdarah seperti Han Zhengfang sendiri. Klan dan ksatria yang menyerah kepada Han Zhengfang selalu sedikit terasing dari Han Zhengfang dibandingkan dengan para ksatria yang berasal dari klan rahasia kuil jiwa berdarah. Sumber gereja mencapai surga terlibat dengan kuil jiwa berdarah yang pernah dimusnahkan oleh 7 sekte teratas di negara Taixia. Selain itu, gereja Heaven's Reaching berkolusi dengan setan. Oleh karena itu, hubungan antara kuil jiwa berdarah, gereja yang mencapai surga, dan iblis menjadi rumit. Sejak awal tahun ke-904 kalender besi hitam, seluruh negeri Taixia berada dalam kekacauan. Hanya sedikit orang yang bisa merayakan festival musim semi di rumah dengan cara yang meyakinkan, terutama pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria. Ketika negara Taixia menjadi semakin kacau, sebagai anggota masyarakat Hua di negara Taixia, Zhang Tai tidak bisa menyia-nyiakan upaya apapun dalam memusnahkan tokoh-tokoh dan setan berdarah. Pada tanggal 17 Januari setelah Zhang Tai tinggal di rumah dengan santai dan nyaman selama kurang dari 1 bulan, dia menerima pemberitahuan dari Istana Huayuan. Dia diminta untuk mendiskusikan sesuatu di Istana Kuil leluhur Istana Huayuan di kota Merangkul Harimau. Semua tetua dan Zhang Taixuan akan menghadiri pertemuan ini. Mengingat skalanya, mereka pasti membicarakan sesuatu yang sepele. Sebagai seorang tetua Istana Huayuan, tentu saja, Zhang Tai tidak bisa absen tanpa alasan. Dari sudut pandang lain, dia dapat mewujudkan otoritasnya sebagai sesepuh dan kedudukannya dalam keluarganya dengan menghadiri pertemuan di Istana Kuil leluhur ini. Tentu saja, Zhang Tai harus pergi ke sana. Pada sore hari tanggal 18 Januari setelah makan siang dan menyuruh 3 putra dan 2 putrinya tidur siang, Zhang Tai mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarganya. Tak lama setelah itu, dia melesat ke langit sebelum terbang menuju kota Merangkul Harimau. Kastil Besi Hitam bab 1196, datang merangkul kota harimau dengan menyamar. Kota Jinwu bertetangga dengan prefektur Yanghe, Provinsi Yuzhou, yang berjarak kurang dari 600 mil dari kota Merangkul Harimau.
Jarak antara kota Jinwu dan kota merangkul harimau mungkin agak jauh bagi rakyat jelata, yang akan memakan banyak waktu jika menggunakan kereta api atau pesawat udara, namun bagi seorang ksatria bumi seperti Zhang Tai, jarak 600 mil seperti meninggalkan rumah menuju pasar. Meskipun Zhang Tai tidak menggunakan kemampuan dominator ilahi, dia juga bisa tiba di kota merangkul harimau dalam 1 jam. Setelah hari kelima bulan Januari, salju tidak lagi turun di Provinsi Yuzhou. Namun, cuacanya sedingin biasanya, terutama hari-hari ini. Setelah tumpukan salju mulai mencair, udara menjadi jauh lebih dingin. Saat terbang di langit, Zhang Tai menemukan bahwa pemandangan di bawahnya tertutup salju putih. Zhang Tai memasuki wilayah udara di atas kota merangkul harimau sebelum jam 2 siang. Ia kemudian mendarat di jalur pemukiman yang tidak berpenghuni di dekat pelabuhan merangkul kota macan. Setelah mendarat di jalan setapak, Zhang Tai mengenakan tudung anti salju dan mengencangkan sabuk pengamannya. Alhasil, sebagian besar wajahnya langsung tertutup, hanya memperlihatkan alis dan matanya. Yang lain sama sekali tidak bisa mengenali wajah di balik tudung itu, mereka hanya dapat mengetahui bahwa pria ini belum tua. Mengingat popularitas Zhang Tai di Provinsi Yuzhou, terutama merangkul kota harimau, dia tidak dapat dikenali oleh orang-orang di jalan hanya dengan cara ini. Zhang Tai hanya tinggal bersama anggota keluarganya di rumah akhir-akhir ini. Meskipun dia juga memperoleh beberapa pesan dari luar, karena pesan-pesan ini tidak langsung, pesan tersebut tidak cukup akurat. Secara kebetulan, saat dia datang ke kota merangkul harimau untuk menghadiri pertemuan tersebut, dia ingin melihat suasana di kota merangkul harimau juga. Sebagai seorang ksatria di negara Taixia, karena sekarang dia tidak berencana untuk bersembunyi sepenuhnya di kastil besi hitam, dia harus peduli pada sesuatu yang lebih atau kurang. Karena Zhang Tai dulunya adalah orang biasa, maka ia tahu bahwa tidak ada sesuatu yang lebih nyata dan nyata kecuali di antara orang-orang tersebut. Ada tumpukan salju tipis di dasar jalan setapak. Zhang Tai berjalan keluar jalan menuju jalan luar. Sebaliknya, jalanan di luar jalur cukup ramai. Saat Zhang Tai tiba di mulut jalan, sebuah gerbang di dekat mulut jalan telah terbuka, menyebabkan suara mencicit. Beberapa orang keluar dari sana. 2 orang mengantar 2 orang lainnya. Adik kedua, aku akan menyerahkan Deming padamu. Saat dia datang ke Boite Anda, ajari dia apapun yang Anda inginkan. Pukul dia jika dia tidak patuh. Jangan memanjakannya, biarkan dia melakukan semua pekerjaan kotor dan melelahkan di Boite. 2 orang yang berangkat adalah pasangan paruh baya dengan pakaian biasa. Dilihat dari penampilannya, mereka pasti berasal dari pedesaan di luar kota. Meskipun mereka mengenakan pakaian bersih, Zhang Tai dapat dengan mudah mengetahui identitas mereka saat dia melihatnya. Pria yang berbicara itu terlihat sederhana dan jujur. Kakak tertua, jangan khawatir. Saya akan memperlakukan Deming seperti anak saya sendiri. Selama keluargaku punya makanan, kami tidak akan pernah membuatnya lapar. Pasangan yang mengantar mereka tampak sedikit lebih muda. Mengingat penampilan pembicara saat ini dan pembicara sebelumnya, mereka pasti bersaudara. Saya perlahan akan mengajari Deming tentang urusan di Boite. Deming juga bisa menjadi bos di masa depan. Dengan kata-katamu, aku diyakinkan. Kami dari keluarga yang sama. Saat ini, kamu dan kakak ipar tertua tidak perlu terlalu baik kepada kami. Deming, kemarilah. Ucapkan selamat tinggal pada ayah dan ibumu. Nantinya, kamu hanya bisa bertemu orang tuamu beberapa bulan sekali di kota merangkul harimau. Seorang remaja dengan mata berdarah bergerak maju dan berlutut di atas salju di hadapan pasangan muda itu. Ayah, ibu, jangan khawatirkan aku. Setelah aku memahami bakat dari paman kedua dan menghasilkan cukup uang, aku akan membeli rumah di pusat kota dan membawamu ke sana. Ketika Zhang Tai datang ke sana, 5 orang itu berbalik untuk meliriknya pada saat yang bersamaan. Zhang Tai baru saja lewat dengan santai. Dia tidak membiarkan mereka merasa bahwa dia sedang memperhatikan mereka seperti orang yang lewat. Dia kemudian sampai di jalan yang ramai. Meski dingin, setelah festival tahun baru, jalanan menjadi riuh. Setelah hari ketiga bulan Januari lunar, toko-toko pinggir jalan terus dibuka. Sebagian kecil toko akan buka pada hari ke-6 atau ke-8 bulan Januari untuk mendapatkan keberuntungan. Hanya beberapa toko yang belum buka setelah festival lampion. Pemilik toko ini pasti berada di provinsi lain dan belum kembali. Ada beberapa jejak perayaan festival lampion 3 hari lalu di jalan. Toko-toko depan semuanya menggantungkan lentera-lentera halus. Beberapa lentera bahkan digantung di ranting-ranting di pinggir jalan. Zhang Tai berjalan di jalanan dengan santai. Banyak orang di jalan yang mengenakan tudung anti salju seperti dia. Rangkul kota harimau dekat dengan laut. Oleh karena itu, angin laut lebih kencang di musim dingin. Saat ini, mereka yang mencari tempat tinggal di luar harus menutupi wajah mereka dan mengoleskan minyak ikan ke wajah mereka jika terluka oleh angin dingin yang menusuk. Banyak orang di kota merangkul harimau mengenakan pakaian serupa. Selain indah dan halus, gaun Zhang Tai juga tidak istimewa. Oleh karena itu, tidak ada yang memberikan perhatian khusus padanya di jalan.
Punggung tangan dan wajah beberapa orang di jalan juga berminyak. Mereka mungkin mencari nafkah di dermaga atau kapal. Kakak tertua, aku akan memanggil mobil untuk membawamu kembali. Tidak perlu, kami sudah beberapa kali datang ke Merangkul Kota Harimau. Kami akrab dengan jalan raya. Ketika kakak ipar tertua Anda dan saya tiba di kota Merangkul Harimau, kami telah membuat janji dengan Lida Zuang yang bertanggung jawab mengirimkan biji-bijian. Kami akan menunggunya di gerbang barat kota Merangkul Harimau dan kembali dengan kendaraannya. Cepat, kembali, di luar dingin. Jalan di luar jalur itu timur-barat. Setelah sampai di jalan, Zhang Tai segera berbelok ke barat dengan santai. Meski sudah berbelok ke jalan, pembicaraan di jalan masih terngiang-ngiang di telinganya. Tak perlu dikatakan lagi, Zhang Tai tahu bahwa pasangan pedesaan itu pasti dengan sopan menolak niat baik pasangan perkotaan tersebut. Meski begitu, pasangan perkotaan itu tetap mengantarnya hingga ke muara jalan raya. Setelah berbicara sebentar, mereka berangkat. Pasangan pedesaan hanya berjalan sejauh 30 meter di belakang Zhang Tai sementara pasangan perkotaan telah kembali ke rumah dan menutup pintu bersama putra dari pasangan pedesaan. Setelah keluar dari mulut jalan beberapa saat, ketika mereka sudah agak jauh dari mulut jalan, perempuan yang selalu diam itu tiba-tiba berkata, "Adik ipar tidak berbicara tadi. Aku agak khawatir tentang hal itu." Pria itu terdiam beberapa saat sebelum mengangguk dengan tegas, "Jangan khawatir, adik kedua saya berpikiran kuat." Kata-katanya berhasil di rumah. Ketika adik kedua saya datang ke Merangkul Kota Macan untuk mengembangkan usahanya, boite miliknya bahkan dibeli oleh saudara-saudara kami. Keluarga kami bahkan menjual tanah seluas sekitar 7.000 meter persegi. Saya bahkan menjual beberapa ternak untuknya. Selama beberapa tahun ini, Anda sudah melihatnya, adik kedua saya bukannya tidak tahu berterima kasih. Dia biasanya membantu keluarga kami, belum lagi dia menyaksikan Deming tumbuh dewasa. Apapun, dia adalah paman Deming. Dia tidak akan menganiaya Deming. Meski kedengarannya masuk akal, saya tetap mengkhawatirkan hal itu. Bagaimanapun, Deming akan tinggal di Merangkul Kota Harimau tidak hanya beberapa bulan saja. Jika terlalu lama, aku khawatir kakak ipar kedua akan merasa tidak bahagia. Sayangnya, kita harus melakukan itu. Pria yang sederhana dan jujur itu menghela nafas sebelum melanjutkan, di desa kami, orang-orang yang mampu akan segera menyekolahkan anak-anaknya ke pusat kota. Dikatakan bahwa Tuan Tanah Liu telah menyekolahkan anak-anaknya ke sebuah sekolah di kota Yuzu. Xiao Tua telah mengirim putranya ke kota Golden Light sebagai murid magang, bahkan kedua anak Li Laizi telah dikirim ke penggergajian kayu di kota Merangkul Harimau yang dibuka oleh pamannya. Pusat kota akan selalu lebih aman dibandingkan daerah pedesaan. Beberapa tahun yang lalu, keadaan aman dan stabil di daerah pedesaan, namun, hal ini menjadi berbahaya di daerah pedesaan sekarang. Konon ratusan desa di luar kota telah dibersihkan oleh tokoh-tokoh berdarah dalam semalam. Banyak orang bahkan menjadi santapan para tokoh berdarah itu. Pagar dan tembok setinggi 3-5 meter di luar desa hanya bisa mencegah binatang buas dan pencuri biasa. Sosok berdarah bisa dengan mudah melompati mereka. Desa-desa biasa tidak bisa menahan angka-angka berdarah sama sekali. Beberapa hari yang lalu, sosok berdarah telah tiba di Provinsi Yuzu. Kabarnya banyak orang yang terbunuh. Kita harus menemukan cara untuk Deming. Aku hanya mengkhawatirkan Deming. Negara ini menjadi semakin kacau. Deming tidak perlu mengalami kesulitan selama dia aman. Ah, di mana set perhiasan giok itu? Bawalah itu saat kita datang ke Embracing Tiger City lain kali. Anda memberikannya kepada saudara ipar kedua secara diam-diam. Jangan biarkan adik keduaku mengetahui hal itu. Itu urusan perempuan. Ah, saya menyimpannya untuk istri Dehua di masa depan. Betapapun miskinnya kita, jika kita ingin menikah dengan menantu laki-laki, kita harus menyiapkan beberapa perhiasan yang bagus. Dehua sedang menjadi tentara. Dia tidak membutuhkannya untuk saat ini. Sebaiknya kita selesaikan perselingkuhan Deming dulu. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali selama kedua bersaudara itu bisa selamat. Saat musim semi tiba, saya akan mencoba peruntungan di gunung dan menemukan ginseng liar. Terserah kamu. Wanita itu mengangguk setelah terdiam beberapa saat. Zhang Tai tahu bahwa sangat berbahaya menemukan ginseng di pegunungan di Provinsi Yuzu, terutama bagi petarung di bawah LV9. Saat ginseng liar tumbuh di pegunungan, yang dipenuhi binatang buas yang bermutasi, rakyat jelata harus mengambil risiko bahaya besar untuk memasuki pegunungan. Manusia tidak bisa hidup kembali. Betapa malangnya orang tua. Zhang Tai menghela nafas panjang karena dia tidak membayangkan bahwa bahkan kota Merangkul Harimau yang jauh dari malapetaka sosok berdarah pun bisa menderita kejutan yang begitu besar. Bahkan penduduk desa di luar kota ingin mengirim anggota keluarganya ke pusat kota dan mencari suaka yang aman. Setelah mengamati arus orang di jalan dengan serius, Zhang Tai menemukan bahwa memang ada lebih banyak orang dibandingkan saat dia datang ke sini 2 kali terakhir. Bahkan Provinsi Yuzu pun berada dalam situasi yang begitu mendesak, belum lagi provinsi lainnya. Meskipun terdapat banyak kota di negara Taixia,
lebih dari 70–80% penduduknya tinggal di luar kota. Saat bencana berdarah terjadi, seluruh negeri berada dalam kepanikan sementara penduduk desa buru-buru berbondong-bondong ke pusat kota. Beberapa pusat kota mungkin berada dalam kekacauan. Ketika Zhang Tai sedikit mengernyit dan memikirkannya, dia mendengar suara gemuruh dari penginapan di depannya, "Kamu gila. Beraninya kamu berpura-pura menjadi apoteker? Bagaimana seorang apoteker bisa begitu miskin di negara Taixia? Jika kamu tidak punya uang, keluarlah dari penginapanku." Tak lama setelah suara gemuruh, satu orang terlempar keluar pintu bersama dengan selimut dan selimutnya. Kastil Besi Hitam bab 1197, Orang Gila. Tumpukan salju di jalan sudah lama mencair karena banyaknya orang yang lewat sehingga menimbulkan lumpur lembut dan sedingin es. Orang yang diusir dari penginapan bersama dengan gulungan selimut dan selimutnya langsung jatuh ke dalam lumpur. Betapa memalukannya, orang-orang yang lewat di pinggir jalan buru-buru menghindarinya. Zhang Tai dan beberapa orang yang lewat kemudian mulai menyaksikan kegembiraan itu di satu sisi. Beberapa pemuda kuat dan juru masak penginapan berdiri di luar gerbang sambil menatap tajam ke arah orang yang diusir. Seorang anak laki-laki yang fasih menangkupkan tangannya dan menjelaskan dengan lantang, "Tetangga dan teman-teman yang terkasih. Yuan In, kami tidak menindasnya. Orang ini telah tinggal di penginapan kami selama lebih dari 1 minggu secara gratis. Sebelumnya, bos kami berhati lembut dan membiarkannya tinggal selama beberapa hari karena di luar dingin. Kami tidak pernah membayangkan orang ini berencana untuk tinggal di penginapan kami sepanjang waktu. Dia menindas kita. Itu tidak berfungsi dimanapun itu berada. Karena kami tidak tahan lagi, kami harus mengusirnya keluar dari Yuan In. Mohon menjadi saksi bagi kami tidak mempermasalahkan apakah dia mati atau tidak." Setelah diusir, orang itu gemetar karena marah. Dia berdiri dari lumpur dan menunjuk ke arah para pemuda di penginapan itu sebelum berkata dengan marah, Kamu bertindak terlalu jauh. Aku sudah membayar sewa dan makanan bulan ini. Bagaimana bisa kamu usir aku sebelum akhir? Saat Anda datang ke sini, bos kami telah memberitahu Anda bahwa harga sewa kami akan berubah seiring dengan harga pemasaran. Itu berubah setiap hari. Kalau sedang musim sepi, biayanya akan lebih murah, kalau di musim booming, harganya akan lebih mahal. Anda membayar sewa pada bulan November, namun, harga sewa di kota Merangkul Harimau telah meningkat sejak awal bulan Desember. Harga sewa semua penginapan lainnya meningkat. Tentu saja, biaya sewa dan makanan Yuan In kami juga akan naik. Kami mengikuti tren umum. Biaya sewa dan makanan Anda telah habis segera setelah festival tahun baru. Karena bos kami mengasihani Anda, dia mengizinkan Anda tinggal di dalam selama beberapa hari lagi. Bahkan jika Anda memberitahu pejabat tersebut, kami tidak akan takut kepada Anda. Konyol sekali. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang apoteker? Jika semua apoteker di seluruh dunia seperti Anda, apoteker bahkan tidak bisa menandingi kuli. Hahaha, aku bukan seorang apoteker. Kalau aku bukan seorang apoteker, bagaimana mungkin aku bisa begitu malu? Pria parubaya yang malu itu tertawa terbahak-bahak dengan mata berdarah seolah-olah dia telah kehilangan kelerengnya. Dia merobek pakaiannya yang basah dan kotor dan memperlihatkan dada telanjangnya ke angin dingin sebelum meraung ke arah langit. Ayo, bunuh aku, ayolah, bunuh aku. Saya tahu Anda tidak akan membiarkan saya pergi, ayolah, bunuh aku. Semua orang di seluruh dunia berkerumun seperti lalat yang berbuat kebaikan dan berkeliaran seperti anjing untuk mencari makanan. Saya sudah begitu miskin demi kesejahteraan semua orang di seluruh dunia. Itu tidak ada artinya. Jika Anda ingin menyiksa semua orang di seluruh dunia, lakukan saja. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Bukankah surgamu mencapainya? Apakah Anda tidak bersiap untuk mengubah semua bahan obat menjadi racun? Ayo, bunuh aku. Dirangsang dan dipermalukan oleh para pemuda di penginapan, pria parubaya ini menjadi gila, yang membuat para pemuda itu takut untuk mundur beberapa langkah. Mereka menjaga dengan ketat gerbang penginapan untuk mencegah dia masuk ke dalam penginapan dan menimbulkan masalah. Semua penonton buru-buru berpencar sampai tingkat tertentu, termasuk Zhang Tai. Sayangnya, pria ini menjadi sedikit tidak normal. Bagaimana kalau memanggil pemburu kriminal untuk menangkapnya? Akan merepotkan jika dia menyakiti seseorang. Seseorang di antara penonton berbisik. Bagaimana kalau mengirimnya ke klinik dokter jinak? Terlalu dingin, dia jadi gila. Betapa miskinnya dia. Setelah mendengar perkataan para penonton, pria itu tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan meneteskan air matanya. Ya, aku orang gila, aku orang gila. Bahkan para pahlawan pun mungkin kehabisan napas. Semua orang pasti mengalami pasang surut dalam hidup. Tidak ada yang perlu diperhatikan di sini. Silakan pergi. Teman ini, tolong jangan terlalu bersemangat. Suara yang tenang dan renyah keluar dari penonton. Ketika semua orang berbalik, mereka melihat seorang pemuda kuat berjubah tahan salju di belakang kerumunan. Mengingat suaranya, pria ini seharusnya berusia kurang dari 20 tahun, namun
Orang-orang bermata elang itu dapat mengetahui bahwa jubah dan sepatu botnya semuanya dibuat dengan baik dan langka di pasaran. Selain itu, pemuda ini memiliki temperamen yang tidak terucapkan. Meskipun dia tidak memperlihatkan wajahnya, dia tetap terpesona. Pergi saja dari sini, pergi saja. Suara pemuda itu terdengar supranatural. Setelah mendengar perkataannya, semua penonton benar-benar pergi. Bahkan pria parubaya yang tadinya sedikit bersemangat menjadi diam. Dia tidak berteriak keras atau melakukan sesuatu yang berlebihan lagi. Tentu saja, Zhang Tai lah yang berbicara. Selain itu, dia menggunakan keterampilan rahasia metode jiwa terlarang. Kata-katanya terdengar sangat nyaman. Oleh karena itu, tanpa disadari semua penonton hanya mengikuti perintahnya. Ketika kerumunan itu bubar, Zhang Tai berjalan menuju gerbang penginapan sambil bertanya kepada para pemuda yang berdiri di luar gerbang penginapan. "Berapa hutang orang ini padamu?" Anak laki-laki yang fasih itu berbisik sambil mengangkat bahu dengan ekspresi sedikit ketakutan. "Orang ini telah tinggal beberapa hari lagi di penginapan kami. Dia berutang pada kita lebih dari 20 koin perak. Anda tahu, kami bukan lembaga kesejahteraan." "Yah, aku mengerti kamu. Itu bukan salahmu. Ambillah." Zhang Tai melemparkan koin emas ke tangan pemuda itu setelah menggambar busur emas elegan di udara. "Saya sudah melunasi utangnya. Simpan kembaliannya. Beritahu atasan Anda. Membantu orang mengatasi kesulitan adalah hal yang baik, namun, akan jauh lebih baik jika dia bisa melakukannya dengan baik dari awal hingga akhir." Ya, terima kasih, terima kasih." Setelah mengambil koin emas itu, para pemuda itu menunjukkan senyuman di saat yang bersamaan. Mereka memperlakukan Zhang Tai dengan lebih sopan. "Kamu yang begitu dermawan dan saleh selalu disambut dimanapun dia berada. Apakah ada barang miliknya yang lain di penginapanmu?" Tidak lagi." Anak-anak itu buru-buru menggelengkan kepala, dia hanya datang dengan selimut dan selimut yang rusak. "Tidak ada lagi." Zhang Tai berbalik dan menatap pria parubaya yang baru saja mengamuk itu. Pria itu sudah memulihkan ketenangannya sambil membungkus dirinya dengan pakaian. Wajahnya menjadi agak biru karena angin dingin. Zhang Tai memberitahunya, "Ikuti aku." Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak. Setelah mengikuti Zhang Tai beberapa langkah, dia melirik selimut rusak dan selimut di lumpur saat dia ingin mengambilnya. "Tidak perlu mengambilnya. Mereka kotor dan basah. Buang saja." Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, pria parubaya itu berhenti mengambilnya dan hanya mengikuti Zhang Tai sambil mengecilkan tubuhnya. Zhang Tai berjalan beberapa saat di depan pria parubaya itu dalam diam. Pria parubaya itu juga tidak berbicara. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka berhenti di depan Hotel Jinyun di jalan yang lebih makmur. Hotel Jinyun ini jauh lebih mewah dari penginapan itu. Meski dingin, taman di luar hotel masih menghijau. Ada kubah besar yang terbuat dari plastik yang diperkuat serat kaca di bagian atas taman. Ada unit pemanas di tanah. Kelereng yang mengilap itu cemerlang dan tak bernoda. 2 baris gadis cantik tinggi dan kurus berdiri di depan gerbang untuk menyambut tamu. Zhang Tai langsung memasuki gerbang. Karena takut dengan tempat yang begitu megah, pria parubaya itu tidak berani memasukinya. Oleh karena itu, dia menjadi ragu-ragu. "Masuk, kamu bahkan tidak peduli dengan hidupmu sekarang, kenapa tidak berani masuk hotel?" Zhang Tai berbalik sambil melirik pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengertakkan gigi. Setelah itu, dia mengikuti Zhang Tai masuk seolah dia siap mempertaruhkan segalanya. "Tuan-tuan, Anda ingin?" Seorang pengantar wanita berjalan ke sini sambil melirik Zhang Tai dan pria parubaya yang mengikuti Zhang Tai. Zhang Tai tampak anggun, namun, pria parubaya di belakangnya tampak ceroboh. Mereka benar-benar berasal dari 2 dunia yang berbeda. "Siapkan halaman khusus untukku," kata Zhang Tai sambil memberikan cek yang bagus kepada gadis itu, yang nilai nominalnya adalah 1000 koin emas. Saat melihat denominasi besar seperti itu, gadis itu menelan kembali semua kata-katanya. Dengan cek emas sebesar itu, kedua orang itu bisa tinggal di halaman termahal selama 1 tahun. Di bawah tatapan kagum dari pria dan wanita muda lainnya yang sedang mengakses hotel. Pengantar wanita itu langsung membawa Zhang Tai dan pria parubaya itu ke halaman yang tenang yang dipadukan dengan mata air yang hangat. "Bawakan dia pakaian, sepatu, dan kaos kaki yang pas untuknya mengingat ukuran tubuhnya." "Saya tidak peduli dengan uang," Zhang Tai memberitahu penerima tamu wanita itu. Hotel kelas atas seperti itu selalu dipadankan dengan pusat perbelanjaan kelas atas. Sangat mudah bagi orang untuk membeli pakaian di sini. Setelah pengantar tamu wanita itu pergi, Zhang Tai berkata kepada pria parubaya itu, "Sebaiknya kau mandi dan mengganti 1 set pakaian baru sebelum berbicara denganku." Setelah melakukan semua ini, Zhang Tai hanya duduk dan minum air teh di ruang tamu sambil menunggu pria parubaya keluar untuk berbicara dengannya setelah mandi. Kastil Besi Hitam Bab 1198, Penyelidikan. Zhang Tai hanya duduk dan minum air teh di ruang tamu halaman. Dia telah melepas tudung kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat muda. Dia baru saja membantu pria parubaya itu sendirian.
Yang paling penting adalah kalimat yang diucapkan pria parubaya ketika menjadi gila. Semua orang di seluruh dunia berkerumun seperti lalat untuk kebaikan dan berkeliaran seperti anjing untuk mencari. Saya sudah begitu miskin demi kesejahteraan semua orang di seluruh dunia. Itu tidak ada artinya. Jika Anda ingin menyiksa semua orang di seluruh dunia, lakukan saja. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Apakah kamu tidak mencapai surga? Apakah Anda tidak bersiap untuk mengubah semua bahan obat menjadi racun? Ayo, bunuh aku. Ketika pria parubaya itu meneriakkannya ketika kehilangan kelerengnya, sangat sedikit orang yang percaya pada kata-katanya. Namun, karena Zhang Tai mahir dalam metode jiwa terlarang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pria itu tetap waras meskipun sedang putus asa dan marah. Dia tidak berbicara sampah. Dia hanya menyampaikan keluhannya dengan cara yang mengabaikan diri sendiri. Mengubah semua bahan obat menjadi racun? Kalimat ini menarik perhatian Zhang Tai. Atas permintaan Zhang Tai, lebih dari 10 pelayan memasuki kamar mandi di halaman dengan membawa banyak pakaian, sepatu, dan kaos kaki untuk dipilih oleh pria parubaya itu. Mereka melakukan 2 putaran. Beberapa pelayan bahkan mendorong gerobak makan ke kamar mandi. Zhang Tai hanya menunggu di sana dengan sabar. Saat dia meminum air teh, dia mengeluarkan sebotol kristal elemen air yang mengeluarkan cahaya biru berkilau dan mulai menyerapnya. Bahkan kaki belalang pun daging. Meskipun Zhang Tai telah bersiap untuk tidak menggunakan kristal elemen penyerap sebagai metode utama untuk membentuk cakranya, sekarang dia sudah bebas. Mengingat tidak nyaman baginya untuk mengolah sutra hutan belantara agung dan metode rahasia lainnya. Dia dengan santai mengeluarkan 1 botol kristal elemen air dan mulai menyerapnya seperti memecahkan biji melon. Ngomong-ngomong, dia bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya sampai tingkat tertentu, kenapa tidak? Tidak peduli apa, Zhang Tai memiliki banyak kristal elemen air. Setelah memasuki Castle of Black Iron dan menyerap buah kecemerlangan, Zhang Tai dapat melakukan 26 tugas sekaligus. Dalam kondisi ini, kecepatan penyerapan Zhang Tai jauh lebih cepat. Meskipun Zhang Tai tidak berusaha sekuat tenaga, namun ia telah menyerap 1 kristal elemen air sepenuhnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Setelah menyerap kristal elemen air pertama, Zhang Tai mengeluarkan kristal elemen air kedua. Ketika dia menyerap setengah dari yang kedua, pria parubaya itu memasuki ruang tamu di halaman. Saat pria itu memasuki ruang tamu dan melihat kristal elemen air dikonsumsi secara kasat mata, pemikiran bahwa dia siap mempertaruhkan segalanya segera menghilang. Sementara itu, seluruh tubuhnya menjadi terkendali. Terima kasih Pertapa karena telah menyelamatkanku. Setelah memasuki ruang tamu, pria parubaya itu membungkuk dalam-dalam ke arah Zhang Tai sambil meletakkan kedua tangannya di kedua sisi kakinya. Menurunkan pandangannya, dia hanya menunggu perintah Zhang Tai. Zhang Tai melirik pria itu. Setelah mandi, makan lengkap dan mengenakan 1 set pakaian baru yang cemerlang, pria itu tidak terlihat ceroboh lagi. Dilihat dari penampilannya, pria ini berusia 40-an. Dia memiliki sosok rata-rata dengan wajah yang lembut, sempit dan panjang. Di usianya, ia hanya menyalakan 4 titik lonjakan di tulang punggungnya. Oleh karena itu, ia sangat rata-rata dalam berkultivasi. Selain itu, ia mungkin menderita beberapa luka di perutnya, yang belum pulih. Namun, dia seharusnya melihat dunia. Setidaknya, dia telah melihat kristal elemen air dan mengetahui bahwa Zhang Tai sedang memegang kristal elemen air. Mereka yang bisa menyerap kristal elemen air setidaknya adalah ksatria bumi. Zhang Tai tidak merasa aneh dengan kata-kata orang ini. Jika pria itu belum pernah melihat kristal elemen air, bahkan Zhang Tai pun akan ragu bahwa dia telah membuat penilaian yang salah. Duduklah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Zhang Tai meluruskannya sambil menunjuk ke kursi di samping teko tehnya. Ketika Zhang Tai berbicara dengannya, ki pertempurannya telah mengepung seluruh ruang tamu. Oleh karena itu, tidak ada orang lain yang dapat mendengar isi pembicaraan mereka. Ya Pak, pria itu juga duduk tegak di kursi di samping Zhang Tai. Saat melihat perbuatannya, Zhang Tai juga mengangguk ke dalam. Jika orang ini berani bersikap sombong di depan seorang ksatria bumi, dia pasti sangat marah. Jika demikian, Zhang Tai tidak akan mengatakan apapun padanya. Mengingat tanggapan pria ini, meskipun dia terlihat terkendali, setidaknya dia sopan. Itu mirip dengan ketika orang biasa bertemu dengan seorang ksatria bumi yang aneh. Siapa namamu? Sudah berapa lama Anda berada di Provinsi Yuzu? Pria yang rendah hati ini adalah Sun Jiagu. Sejak saya datang ke kota harimau dari Provinsi Gyeongsu melalui laut pada bulan Oktober lalu, saya telah tinggal di penginapan itu. Pria itu menjawab dengan jujur. Kamu bilang kamu seorang apoteker? Saya baru saja dipromosikan menjadi ahli apoteker yang menangguhkan labu 2 tahun yang lalu. Seorang apoteker yang menangguhkan labu adalah tingkat ketiga di dunia apoteker. Sebelum jenjang ini, ada peserta magang jamu dan apoteker ransel. Jika seseorang hanya bisa mencapai level apoteker yang menangguhkan labu pada usia 40-an, itu berarti kualifikasinya sangat rata-rata. Dia lebih seperti dokter keliling atau paling tidak bisa membuka klinik di pusat kota untuk bertahan hidup.
Jika dia ingin mencapai prestasi yang lebih besar, dia harus naik ke beberapa level lagi. Ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa merosot sedemikian rupa? Di jalan, kamu mengatakan bahwa seseorang ingin mengubah semua bahan obat di negara Taixia menjadi racun dan bahkan membunuhmu. Setelah mendengar pertanyaan ini, Sun Jiagu akhirnya memberanikan diri untuk bertanya pada Zhang Tai sambil menatap langsung ke mata Zhang Tai dan mengertakkan gigi. Bolehkah saya mengetahui nama keluarga Anda dan dari sekte mana Anda berasal, Pertapa? Saya Zhang Tai, tetua klan istana Huaiyuan. Zhang Tai juga mengungkapkan identitas aslinya secara jujur. Setelah mendengar nama Zhang Tai, Sun Jiagu langsung membuka matanya lebar-lebar. Kamu adalah Zhang Tai, ketua hakim provinsi yang menyebabkan kerugian besar pada gereja Heaven's Reaching di provinsi Yuzudan. Mengingat ekspresi terkejut Sun Jiagu, Zhang Tai tahu bahwa dia pasti sudah mendengar tentang nama Zhang Tai dan bahkan melihat foto Zhang Tai saat diperintahkan untuk ditangkap. Namun, dia tidak dapat mengingat siapa pemuda ini saat ini. Benar, akulah Zhang Tai yang pernah dicari oleh Mahkamah Agung di seluruh negeri. Namun, Mahkamah Agung telah membatalkan perintah penangkapan saya tahun lalu. Saya tidak bersalah dan telah kembali ke provinsi Yuzhou. Zhang Tai tersenyum. Saya ingin tahu apakah saya bisa menanyakan sesuatu tentang identitas saya. Sun Jiagu menatap Zhang Tai sambil menggetarkan bibirnya. Sebelum dia mengucapkannya, dia menitikkan air mata. Silakan, aku khawatir kamu belum memberitahukan hal itu kepada orang lain. Oleh karena itu, Anda merasakan stres yang luar biasa. Katakan saja. Sekarang kita bisa bertemu satu sama lain secara tidak sengaja, saya ingin menjadi penonton pertama Anda. Zhang Tai berkata dengan ramah. Ya, aku akan mengatakannya, aku akan menceritakan semuanya padamu. Sun Jiagu menyeka air matanya dengan lengan bajunya sambil perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Aku lahir di prefektur Yongfeng, provinsi Jizhou. Saya magang pengobatan herbal di toko obat pada usia 16 tahun. Ketika saya berusia 31 tahun, saya dipromosikan menjadi apoteker ransel. Saya menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengobatan herbal dan belajar cara membuat pil obat biasa. Kemudian, melalui rekomendasi, saya memasuki Istana Tayan, sebuah klan besar setempat di provinsi Jizhou dan menikah. Setelah itu, saya bekerja di toko obat yang berafiliasi dengan Cheng Clan. Klan Cheng dari Istana Tayan memiliki lebih dari 20 kota, ladang obat seluas ratusan ribu mil persegi, dan puluhan gunung obat. Selain itu, mereka memiliki ksatria bumi. Klan Cheng pandai menanam obat-obatan herbal dan memproduksi obat-obatan yang beredar di provinsi Jizhou dan banyak provinsi sekitarnya. Bahkan korps di seluruh negara Taixia akan membeli obat-obatan Klan Cheng dalam jumlah besar. Karena saya unggul dalam membuat beberapa pil obat tingkat rendah, saya bertanggung jawab untuk mengawasi dan membimbing para pemuda dan peserta magang untuk membuat pil obat. Zhang Tai mendengarkan penjelasan Sun Jiagu dengan serius sambil mengangguk dari waktu ke waktu. Pengalaman Sun Jiagu serupa dengan pengalaman sebagian besar apoteker tingkat rendah di negara Taixia. Orang-orang ini tidak dapat terus berpromosi di industri apoteker. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka akan mencari kepercayaan dan pekerjaan yang stabil di klan besar. Meskipun obat-obatan kelas atas sangat berharga, banyak obat-obatan dan pil obat tingkat rendah menjadi arus utama di pasar di seluruh negara Taixia, bahkan di antara semua manusia. Apapun itu, rakyat jelata dan pejuang biasa di bawah LV9 merupakan sebagian besar orang di dunia ini. Hanya dengan memenuhi permintaan masyarakat kelas bawah inilah industri ini dapat bertumbuh. Meskipun obat-obatan pemulihan senior bagus, di atas 99% rakyat jelata di dunia ini mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat obat-obatan pemulihan senior, apalagi menggunakannya. Pada dasarnya, obat-obatan serbaguna milik klan Zhang ditargetkan pada rakyat jelata. Karena obat serbaguna hanya dapat menggantikan efek dari beberapa obat tingkat awal dan rendah. Zhang Tai memberi isyarat tangan agar Sun Jiagu melanjutkan. Saya menikmati perlakuan yang baik di Cheng Clan. Sebelumnya, saya berencana untuk tinggal di Cheng Clan selama sisa hidup saya. Apapun itu adalah kehidupan yang stabil. Namun, saya menemukan plot yang luar biasa di Cheng Clan secara kebetulan. Plot apa? Seluruh klan Cheng diam-diam membuat pil obat dan obat-obatan menggunakan bahan obat beracun. Selain itu, mereka mendistribusikan bahan obat beracun ke provinsi lain di negara Taixia. Kastil Besi Hitam Bab 1199, Kejatuhan Kegelapan 1. Menurutmu, klan Cheng menggunakan bahan obat beracun untuk membuat berbagai pil obat dan obat-obatan. Selain itu, klan Cheng menjual pil obat beracun dan obat-obatan mereka ke provinsi lain. Tidakkah ada orang yang menemukan tindakan nyata seperti itu? Zhang Tai bertanya sambil mengerutkan kening. Bahan obat beracun dari bahan obat Cheng Clan sangat istimewa. Itu tidak akan pernah bisa ditandingi oleh racun apapun yang pernah kita lihat. Rakyat jelata sama sekali tidak dapat menemukan racun dalam pil obat. Sun Jiagu mengungkapkan senyuman pahit. Apakah klan Cheng menambahkan sesuatu yang beracun ke dalam bahan obat mereka? Tidak,
Klan Cheng tidak menambahkan apapun ke dalam bahan obat mereka. Klan Cheng memproduksi semua pil obat sesuai dengan proses dan teknologi pembuatan yang ketat. Mereka tidak bisa menambahkan apapun ke dalam bahan obat mereka. Zhang Tai menjadi bingung ketika dia bertanya. Jadi mengapa bahan obat Klan Cheng beracun? Mereka menanamnya. Maksudmu bahan obat yang ditanam Klan Cheng terlahir beracun? Zhang Tai bertanya dengan takjub. Meski ia bukan seorang apoteker, namun Zhang Tai tetap merasa perkataan Sun Jiagu sulit dipercaya berdasarkan pemahamannya terhadap profesi apoteker. Ya, apakah Klan Cheng menambahkan racun ke dalam pupuk atau pestisida dari bahan obat tersebut? Tidak, semua bahan obat di bidang pengobatan Klan Cheng sama dengan yang ada di klan lain. Selain itu, Klan Cheng memiliki banyak ahli herbal. Jika Klan Cheng menambahkan racun ke dalam pupuk dan pestisida, para dukun itu pasti menemukannya. Apakah Klan Cheng menggunakan bahan obat yang jelek atau dengan sengaja menggunakan bahan dan komponen yang salah atau memanfaatkan sifat saling bertentangan antara sifat obat? Tidak satu pun dari mereka. Klan Cheng tidak pernah melakukan kesalahan dalam memproduksi pil obat. Mereka selalu menggunakan bahan mentah, proporsi dan formula yang tepat. Zhang Tai memaksakan senyum, saya bingung. Jika tidak ada masalah pada bahan obat atau proses pembuatannya. Selain itu, mereka tidak sengaja menambahkan racun. Bagaimana obat herbal Klan Cheng bisa menjadi beracun? Apakah mereka dilahirkan untuk menjadi beracun? Ya, obat-obatan herbal Klan Cheng memang terlahir beracun. Kata Sun Jiagu sambil mengertakkan gigi. Obat herbal apa yang ditanam oleh Klan Cheng? Obat-obatan herbal Klan Cheng antara lain honeysuckle, evergreen vine, weeping forsythia, akar isatis, rumput amis, ginseng, ginseng putra mahkota, kurma Cina, wolfberry Cina, biji kenari, akar salvia akar merah, hijau, kacang kuning, lili, manis wormwood, polygonum multiflorum, pul lengkeng, kulit kayu okomia, lichorais, semi musim panas, bunga lonceng Cina, ginkgo, ephedra Cina, akar fangfeng, rimpang buluh, kulit tulang tanah, daun bambu, krisan, nilam, morinda officinalis, jeruk trifoliate dan penyembuhan diri, del. Klan Cheng adalah apoteker terbesar di Provinsi Jizu. Klan Cheng memiliki pegunungan jamu yang luas dan menanam ratusan obat herbal. Sebagian besar obat-obatan herbal yang dapat ditanam secara artifisial dapat ditemukan di ladang pengobatan Klan Cheng dalam skala besar. Maksudmu obat-obatan herbal Klan Cheng dilahirkan beracun? Awalnya, saya juga tidak percaya, namun, melalui eksperimen berulang kali. Saya memastikan fakta ini. Bagaimana Anda mengetahui bahwa obat-obatan herbal Klan Cheng beracun? Sejak saya magang jamu pada usia 16 tahun. Saya sudah membentuk kebiasaan yaitu memelihara beberapa tikus putih untuk tes narkoba. Saya mewarisi kebiasaan ini dari guru saya yang mencerahkan. Herbologi berasal dari pengobatan tradisional Tiongkok. Ini adalah pengetahuan dasar bagi apoteker. Semua apoteker harus mempelajarinya, tidak peduli level apapun dia. Karena banyaknya jenis obat herbal, bahkan ada yang mengandung racun, apalagi setelah dibuat menjadi pil obat dan obat-obatan, jika Anda tidak bisa memahami proporsinya atau memilih jenis yang tepat. Anda mungkin selalu mendapat masalah. Oleh karena itu, para peserta magang jamu akan selalu memelihara beberapa hewan kecil untuk tes narkoba. Aku sudah terbiasa melakukan itu bahkan setelah aku menikah. Pada awalnya, saya menggunakan tikus putih untuk menguji narkoba, kemudian, aku membesarkan mereka sebagai hewan peliharaan. Setelah berpromosi menjadi apoteker yang tidak menggunakan botol, saya unggul dalam memproduksi pil tingkat rendah yang dapat menjaga energi spiritual seseorang dan bermanfaat bagi sirkulasi darah seseorang. Ini terutama ditujukan pada rakyat jelata. Bahkan orang tua, wanita hamil dan orang yang lemah pun bisa menggunakannya. Oleh karena itu, volume penjualannya besar di negara Taixia. Di toko obat Klan Cheng, saya bertanggung jawab mengawasi dan membimbing bengkel obat untuk memproduksi pil ini. Dalam proses memproduksinya, saya menemukan ada yang salah dengan obat herbal mereka. Zhang Tai hanya mendengarkannya dengan tenang. Pada saat ini, ekspresi Sun Jiagu menjadi sangat canggih. Pil tersebut membutuhkan bahan obat yang sangat umum yaitu kernel kenari dan kurma Cina. Kedua bahan obat tersebut dapat ditemukan di mana-mana di bengkel pengobatan. Orang-orang akan mengirim mereka ke sana setiap hari. Saya bertanggung jawab untuk memeriksa dan menerimanya. Saat saya memelihara beberapa tikus putih di rumah. Sebelum meninggalkan bengkel obat di penghujung hari, saya akan mengambil segenggam biji kenari atau kurma Cina dari gudang bengkel obat untuk memberi makan hewan peliharaan saya di rumah. Setelah bekerja di bengkel pengobatan Klan Cheng selama setengah tahun, kelompok tikus putih pertama yang saya pelihara di rumah mati satu demi satu. Awalnya saya tidak memperhatikannya, karena saya sudah beternak tikus putih itu kurang lebih 2 tahun. Umumnya tikus putih hanya mampu bertahan hidup 2 atau 3 tahun. Oleh karena itu, ketika tikus putih itu mati, saya tidak terlalu banyak berpikir. Setelah mereka mati, saya membeli tikus putih lagi dan membesarkan mereka dengan biji kenari dan kurma Cina seperti biasa.
Namun, setelah setengah tahun kemudian, tikus putih itu mati satu persatu juga. Saat itu, saya masih belum membayangkan ada masalah dengan obat-obatannya. Saya pikir itu mungkin alasan lainnya. Mungkin saya tidak merawat mereka dengan baik atau tikus putih ini lemah dan sakit-sakitan. Oleh karena itu, saya memelihara tikus putih gelombang ketiga. Akhirnya tikus putih gelombang ketiga mati setengah tahun kemudian juga. Kali ini, saya teringat bahwa biji kenari dan data China yang saya bawa pulang mungkin ada masalah. Namun, peristiwa ini sangat penting. Karena saya hanya seorang supervisor di sebuah bengkel pengobatan kecil. Tentu saja saya tidak berani berbicara liar atau menceritakan hasil ini kepada orang lain, saya hanya memberi perhatian khusus pada biji kenari dan kurma Cina. Setelah itu, saya membeli tikus putih batch keempat. Saya membagi mereka menjadi dua kelompok. Sekelompok tikus putih hanya memakan kenari dan kurma Cina yang saya bawa dari klan Cheng. Kelompok tikus putih lainnya hanya memakan biji-bijian dan buah-buahan yang diawetkan yang saya beli dari tempat lain. Setengah tahun kemudian, hasilnya sekali lagi mengejutkan saya. Kelompok tikus putih yang diberi makan buah-buahan dan biji-bijian yang diawetkan tumbuh dengan baik, namun kelompok tikus putih lainnya yang diberi makan biji kenari dan kurma Cina mati seperti biasa. Saya terkejut, namun, saya tidak berani menyebarkan berita itu. Setelah mengulangi percobaan yang sama sebanyak 2 kali, saya mendapatkan hasil yang sama. Akhirnya dipastikan bahwa obat-obatan di bengkel pengobatan klan Cheng beracun. Kemudian, dengan pekerjaan saya sebagai penutup, melalui pengamatan yang cermat, saya menyelidiki setiap tautan sejak penanaman bahan obat hingga memasuki bengkel obat. Saya tidak menemukan masalah pada tautan tersebut. Masalah terbesar terletak pada benih bahan obat klan Cheng. Benih-benih ini terlahir beracun. Namun, Anda tidak dapat menemukan toksisitasnya. Karena bahan obat ini tampilan dan rasanya biasa saja. Bahkan apoteker paling berpengalaman pun tidak dapat menemukan perbedaan apapun dengan mencicipinya. Hanya dengan mengambil bahan obat yang diproduksi oleh klan Cheng untuk waktu yang lama, mereka dapat memastikan toksisitas tersembunyi di dalamnya. Kemudian, saya tinggal di klan Cheng selama beberapa tahun lagi dan mencari bukti selangkah demi selangkah. Akhirnya, saya menemukan bahwa semua bahan obat yang ditanam secara buatan di klan Cheng berbeda dengan bahan obat alami dan yang ditanam oleh klan lain. Semua bahan obat yang ditanam secara artifisial di klan Cheng mengandung racun tersembunyi. Setelah meminumnya dalam waktu lama, manusia akan keracunan parah. Yang lebih mengerikan lagi adalah benih beracun dari bahan obat di klan Cheng juga dijual ke provinsi tetangga dengan berbagai cara komersial selain digunakan untuk membuat berbagai obat dan pil obat. Akibatnya, banyak ahli herbal yang bertahan hidup dengan menanam bahan obat di provinsi lain akan menanam benih beracun tersebut dan terus menyebarkannya ke provinsi lain di negara Taixia. Selain itu, bahan obat beracun itu akan dibuat menjadi berbagai pil obat dan obat-obatan yang selanjutnya akan meracuni orang lain di dunia. Yang lebih menakutkan adalah saya menemukan bahwa toksisitas bahan obat beracun di klan Cheng itu menular. Misalnya, ada 2 kelompok bahan obat, satu kelompok milik klan Cheng, kelompok lainnya tidak beracun. Bahan obat dari klan Cheng dapat menularkan toksisitasnya ke bahan obat tidak beracun tersebut melalui transmisi serbuk sari. Akibatnya, bahan obat tidak beracun generasi berikutnya akan menjadi beracun juga. Saya ragu bahwa gen dari semua obat tradisional Tiongkok telah dimodifikasi. Meskipun bahan obat tersebut tidak berbeda dengan bahan obat pada umumnya, gen mereka telah diiblis. Selain itu, selama ditanam akan menyebabkan kontaminasi gen. Itu adalah rencana iblis dan asosiasi 3 mata. Saya hanyalah seorang apoteker yang biasa-biasa saja menjual botol. Saya tidak memiliki ketergantungan atau hubungan manusia yang kuat. Setelah mengetahuinya, saya tidak berani mengungkapkannya kepada orang lain. Karena klan Cheng memiliki kekuatan yang sangat besar di Provinsi Jizu, selain itu, saya mendengar bahwa klan Cheng bahkan memiliki hubungan di Bukit Xuanyuan. Jika aku mengeksposnya dengan santai, aku mungkin akan kehilangan nyawaku alih-alih memainkan efek apapun. Saya mengubur rahasia ini jauh di dalam pikiran saya. Setengah tahun yang lalu, saya menemukan alasan untuk meninggalkan Cheng Clan. Saya berencana untuk menuduh Cheng Clan di Bukit Xuanyuan. Saya lebih suka mati demi kebaikan semua orang di seluruh negeri. Namun, dalam perjalanan ke Bukit Xuanyuan, saya ditemukan oleh klan Cheng. Oleh karena itu, klan Cheng menugaskan seorang pembunuh untuk membunuhku. Syukurlah, saya sudah lama bersiap untuk itu, pembunuhnya tidak menangkap saya. Namun, aku harus bersembunyi di sana-sini agar bisa bertahan hidup. Semua kata-kataku benar. Jika ada kata yang salah, kamu bisa memenggal kepalaku kapan saja. Sun Jiagu memandang Zhang Tai dengan mata penuh harap saat dia tampak sedikit bersemangat setelah mengucapkan begitu banyak kata. Setelah terdiam beberapa saat, Zhang Tai melirik Sun Jiagu sebelum bertanya, apakah kamu ingin aku berurusan dengan Cheng Clan untukmu? Cheng Clan merugikan seluruh dunia. Mereka pastilah antek-antek iblis. Bukankah mereka harus dimusnahkan? Sun Jiagu bertanya sambil menjadi lebih bersemangat.
kamu sudah tinggal di penginapan sejak kamu datang ke Merangkul Kota Harimau pada bulan Oktober? Ya, saya memasuki kota Merangkul Harimau pada bulan Oktober. Karena aku takut dengan pembunuh yang dikirim oleh klan Cheng, aku menghabiskan sebagian besar waktuku di penginapan. Sun Jiagu menjawab dengan tatapan penasaran setelah tertegun sejenak. Klan Cheng di Provinsi Jizu telah dimusnahkan. Setelah kerusuhan terjadi di Bukit Suanyuan pada tanggal 15 November, bencana berdarah terjadi di Provinsi Jizu. Lautan berdarah yang dibangun klan Cheng untuk membangkitkan angka-angka berdarah di pedalaman klan mereka telah terungkap. Klan Cheng telah dimusnahkan oleh Mahkamah Agung Negara Taixia. Semua ksatria Cheng Clan telah melarikan diri. Mereka dicari oleh Mahkamah Agung Negara Taixia. Zhang Tai menyampaikan berita ini kepada Sun Jiagu. Bencana yang melibatkan tokoh-tokoh berdarah di negara Taixia semakin ganas dalam skala yang semakin meningkat. Semakin banyak klan yang terkait dengan gereja mencapai surga dan kuil jiwa berdarah yang terlibat di dalamnya. Berita resmi selalu lebih cepat daripada berita di masyarakat. Sebagai tetua klan Istana Huaiyuan, Zhang Tai mengetahui detailnya lebih awal. Adapun Sun Jiagu, setelah datang ke kota Merangkul Harimau, dia bersembunyi di sana-sini, oleh karena itu. Dia kurang mendapat informasi dan tidak bisa mendapatkan rincian langsung tentang bencana yang melibatkan tokoh-tokoh berdarah di seluruh negara Taixia. Oleh karena itu, dia masih menganggap klan Cheng mendominasi di Provinsi Jizu. Setelah mendengar berita Zhang Tai, Sun Jiagu langsung tercengang. Dengan mulut terbuka lebar, dia terdiam beberapa saat. Jika pembunuh yang ditugaskan oleh klan Cheng untuk memburumu masih hidup, dia tidak akan pernah datang mencarimu lagi karena dia bahkan tidak bisa menjaga dirinya tetap aman. Nanti, kamu tidak perlu bersembunyi di sana-sini lagi. Zhang Tai menghibur Sun Jiagu dengan ramah sambil memperhatikan ekspresi bingung Sun Jiagu. Berdasarkan kekuatan tempur Sun Jiagu, pembunuh yang ditugaskan untuk membunuhnya paling banyak adalah petarung tingkat 9. Karena klan Cheng telah dimusnahkan, tidak ada artinya bagi pembunuh itu untuk memburu Sun Jiagu. Orang itu mungkin dicari oleh Mahkamah Agung dan melarikan diri atau dibunuh. Dibandingkan dengan kehidupannya sendiri, rata-rata apoteker penangguhan botol yang bekerja untuk klan Cheng hanyalah omong kosong. Namun, kata-kata Sun Jiagu tetap berharga bagi Zhang Tai. Selain itu, meskipun Sun Jiagu hanyalah seorang apoteker yang biasa-biasa saja menjual botol, dia disiplin. Setelah menemukan masalah di klan Cheng, dia berani menuduh klan Cheng di Bukit Suanyuan. Orang ini harus murah hati dan saleh, terutama poin terakhir yang paling dihargai oleh Zhang Tai. Meski bertubuh kecil, ia mempunyai moral yang tinggi. Saya meninggalkan 1000 koin emas untuk Anda di hotel. Jika Anda tidak ingin tinggal di sini lagi atau merasa kecewa, Anda dapat membuka toko obat kecil di pusat kota dan menjalani kehidupan yang stabil dan damai di masa depan dengan uang yang saya berikan kepada Anda. Jika Anda ingin melakukan sesuatu yang lebih, Anda dapat bergabung dengan grup bisnis Jinwu di kota Jinwu, kata Zhang Tai. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tangannya sambil meletakkan botol obat pemulihan senior, yang mengeluarkan cahaya aneh, di atas meja sebelum berkata. Botol obat pemulihan senior ini dapat menyembuhkan semua lukamu. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai langsung mengenakan kerudungnya dan meninggalkan halaman hotel. Sun Jiagu baru saja melihat botol obat pemulihan senior itu dengan tatapan kosong. Di luar hotel, udara kembali dingin. Saat ini, cakrawala yang suram menandakan bahwa malam telah tiba. Meskipun hawa dingin di udara bukanlah apa-apa bagi Zhang Tai, rasa dingin di hati Zhang Tai membuatnya tanpa sadar mengencangkan tudung kepalanya. Zhang Tai menatap ke langit sebelum segera berjalan menuju ke arah Merangkul Gunung Harimau. Kastil Besi Hitam Bab 1200, Kejatuhan ke-82. Istana kuil leluhur Istana Huaiyuan terletak di Gunung Merangkul Harimau, yang merupakan salah satu tanah terlarang di kota Merangkul Harimau. Masyarakat awam dilarang mendekati kota Merangkul Harimau, apalagi memasukinya. Zhang Tai berjalan sampai ke kaki Gunung Merangkul Harimau. Saat dia memasuki wilayah Gunung Merangkul Harimau, prajurit klan Istana Huaiyuan telah maju untuk menghentikannya. Wisatawan dilarang mendekati wilayah klan Istana Huaiyuan. 2 tim prajurit klan berdiri di pintu masuk Gunung Merangkul Harimau. Semuanya tinggi dan kuat dalam baju besi berat dengan pedang berat di satu sisi pinggang mereka. Mereka tampak sangat mengesankan dan khusyuk. 2 diakon klan berdiri di belakang para prajurit itu. Selain itu, ada gerbang batu besar setinggi lebih dari 20 meter di pintu masuk. Ada 4 kata emas besar dan kuat di gapura gaya keluarga Huaiyuan. Zhang Tai tidak berbicara, sebaliknya, dia hanya melepas tudung kepalanya, memperlihatkan wajahnya. Saat melihat wajah Zhang Tai, 20 prajurit dan 2 diakon klan gemetar pada saat yang bersamaan. Setelah itu, semua prajurit berlutut dengan satu kaki pada saat yang bersamaan. Kedua diakon klan juga membungkuk dalam-dalam ke arahnya sebelum berkata, Penatua Musen, wajah Zhang Tai bahkan bisa dikenali oleh orang-orang biasa di kota Merangkul Harimau, belum lagi para pejuang klan yang bertanggung jawab atas keselamatan Gunung Merangkul Harimau.
Jasa baik Zhang Tai diketahui semua orang di Istana Huaiyuan. Setelah Zhang Tai kembali, semua anggota Istana Huaiyuan menjadi bersemangat. Oleh karena itu, prestise Zhang Tai di Istana Huaiyuan mencapai puncaknya. Jangan bersikap sopan, Zhang Tai menjawab dengan sederhana ketika dia sedang memikirkan hal lain. Setelah itu, dia melewati gapura dan berjalan mendaki gunung. Dua diaken klan buru-buru membawa Zhang Tai ke istana kuil leluhur Istana Huaiyuan. Apakah kepala klan dan tetua lainnya sudah tiba? Zhang Tai bertanya pada dua diaken klan. Setelah Zhang Taixuan dipromosikan menjadi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou, dia dan para tetua Istana Huaiyuan lainnya menghabiskan lebih banyak waktu di kota Yuzhou daripada di kota Merangkul Harimau. Jika bukan pertemuan tetua klan, mungkin akan lebih mudah bagi tetua klan Istana Huaiyuan untuk berkumpul di kota Yuzhou daripada di kota Merangkul Harimau. Sebenarnya pertemuan tetua klan ini juga bisa diadakan di kota Yuzhou, namun, karena Zhang Taixuan sangat teliti, dia takut dicela karena menjadikan kota Yuzhou sebagai kota pribadi Istana Huaiyuan setelah dipromosikan menjadi gubernur provinsi Yuzhou. Oleh karena itu, pertemuan tetua klan ini diadakan di kota Merangkul Harimau. 10 menit yang lalu, selain Penatua Murai, semua tetua klan dan kepala klan telah tiba di Istana Kuil Leluhur. Seorang diaken berkata dengan hormat. Zhang Tai tiba di Embracing Tiger Mountain 1 jam lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria bumi, Zhang Tai juga memperhatikan citranya di Istana Huaiyuan. Dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada orang lain. Oleh karena itu, dia tiba 1 jam lebih awal. Zhang Huaiyuan dan tetua klan lainnya di Istana Huaiyuan hampir tiba pada waktu yang bersamaan. Zhang Tai mengangguk. Istana kuil leluhur berada di tengah jalan menuju gunung. Daun-daun pinus di atas gunung Merangkul Harimau masih menggantung di atas salju sementara anak tangga menuju gunung tersapu bersih. Hampir ketika Zhang Tai tiba di teras di luar Istana Kuil Leluhur, sesosok tubuh mendarat di sisi Zhang Tai dengan nyala api. Penatua Murai, Penatua Musen, kedua orang itu saling menyapa sebelum memasuki Istana Kuil Leluhur pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Taixuan, Muan, Muyuan, Muyu dan Muan berjalan keluar dari Istana Kuil Leluhur untuk menyambut Zhang Tai dan Penatua Murai. Mereka saling menyapa di luar Istana Kuil Leluhur. Sudah hampir 1 bulan mereka tidak bertemu. Saat mereka bertemu sekali lagi, tak satu pun dari mereka terlihat santai. Zhang Taixuan melirik yang lain sebelum berkata, sekarang semua tetua telah tiba, kita tidak perlu menunggu lagi. Mari kita mulai. Semua orang mengangguk ketika mereka memasuki Istana Kuil Leluhur. Saat mereka memasukinya, gerbangnya telah ditutup dari luar. Banyak diaken klan menjaga di luar Istana Kuil Leluhur. Ada juga diaken klan di dalam pintu. Alhasil, suasana langsung menjadi khusyuk. Patung megah di mana Lord Huaiyuan berdiri dengan panah di tangannya di Istana Kuil Leluhur tidak ada bedanya dengan patung di negeri Jinyun. Di depan patung terdapat loh peringatan leluhur Istana Huaiyuan. Sebagai kepala Istana Huaiyuan, Zhang Taixuan memimpin para tetua lainnya menyalakan dupa untuk loh peringatan leluhur mereka. Setelah itu, mereka duduk mengelilingi meja bundar. Zhang Tai duduk di samping Zhang Taixuan, yang menunjukkan bahwa posisi Zhang Tai di klan Zhang jelas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para tetua lainnya. Setelah menyelesaikan upacara rotasi cakra ini, Zhang Tai akan menjadi satu-satunya tetua di Istana Huaiyuan. Meskipun Zhang Tai belum secara resmi dipromosikan menjadi tetua Istana Huaiyun, posisi tertingginya secara bertahap telah ditampilkan dalam semua aspek. Oleh karena itu, semua orang menerimanya, termasuk Zhang Taixuan. Setelah semua orang duduk, Zhang Taixuan melihat sekeliling dengan serius sebelum berkata, pada tanggal 15 November lalu, terjadi kerusuhan di Bukit Xuanyuan. Identitas asli Menteri Keuangan Han Zhengfang terungkap. Tak lama setelah itu, dia melakukan pertarungan yang menggemparkan dengan Meng Xidao, penguasa putra mahkota, yang mengejutkan seluruh dunia. Dalam semalam, bencana berdarah terjadi di lebih dari 70 provinsi di negara Taixia, menyebabkan banyak korban jiwa. Setelah itu, situasi keseluruhan yang dihadapi negara Taixia memburuk. Akibatnya, seluruh negeri ditutupi oleh asap dan api perang. Pada saat ini, para tetua klan lainnya melirik Zhang Tai secara diam-diam. Zhang Taixuan juga berhenti sejenak sambil melirik Zhang Tai. Semua orang saat ini bukanlah orang bodoh. Han Zhengfang adalah biang keladi tragedi di kota Fuhai. Ketika identitas asli Han Zhengfang diungkap oleh lebih dari 100.000 angsa dalam istilah poster kata-kata besar yang paling dilebih-lebihkan, Zhang Tai sedang berada di Bukit Xuanyuan. Suatu kebetulan, orang yang dikacaukan dan pelaku tragedi di kota Fuhai muncul di Bukit Xuanyuan pada saat yang bersamaan, malapetaka pun terjadi. Alhasil, biang keladi tragedi tersebut terbongkar karena force majeure. Oleh karena itu, para tetua Istana Huaiyuan meragukan hal itu dilakukan oleh Zhang Tai. Namun, kejadian ini sungguh aneh. Orang yang bisa mengendalikan begitu banyak angsa di Bukit Xuanyuan sekaligus pastilah ahli pengendalian hewan kelas atas. Jumlahnya kurang dari 10 orang di negara Taixia.
Tidaklah aneh jika Zhang Tai mengetahui sesuatu tentang keterampilan mengendalikan hewan, karena banyak ksatria di negara Taixia yang mengetahui sesuatu tentang keterampilan mengendalikan hewan. Zhang Tai mungkin belajar mengendalikan hewan dari gereja pelindung. Namun, dia tidak unggul dalam hal itu. Semua tetua istana Huaiyuan mengetahui hal itu. Namun, para tetua istana Huaiyuan tidak percaya bahwa Zhang Tai bisa menguasai keterampilan mengendalikan hewan yang begitu mengerikan. Selain itu, Zhang Tai pergi ke Bukit Xuanyuan untuk menghadiri pertemuan harta karun dan menyelidiki kasus tokoh berdarah di Provinsi Zhongzhou. Terlebih lagi, Zhang Tai belum pernah berhubungan dengan Han Zhengfang sebelumnya, bagaimana dia bisa mengetahui identitas asli Han Zhengfang? Setelah tinggal di Bukit Xuanyuan selama bertahun-tahun, Han Zhengfang telah mengakar kuat di negara Taixia. Jelas mustahil bagi orang luar untuk mengungkap identitas aslinya. Oleh karena itu, mereka merasa Zhang Tai tidak boleh dikaitkan dengan kerusuhan di Bukit Xuanyuan pada tanggal 15 November lalu. Di satu sisi, ini adalah suatu kebetulan yang aneh, di sisi lain, itu adalah kemampuan yang tidak bisa dijelaskan. Kebetulan adalah sebuah motif, namun, kemampuan itu tidak muncul begitu saja. Meskipun demikian, Zhang Tai tetap bungkam tentang apa yang terjadi di Bukit Xuanyuan, oleh karena itu, Zhang Taixuan dan para tetua lainnya melirik Zhang Tai dengan rasa ingin tahu. Zhang Tai memahami dengan jelas poin-poin ini. Namun, dia tidak akan menerimanya jika dia diperlakukan sebagai target oleh gereja yang mencapai surga dan partai Gobling. Lagi pula, jika dia tidak mengakuinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa dia ada hubungannya dengan kerusuhan di Bukit Xuanyuan pada tanggal 15 November lalu. Selama periode pertemuan harta karun, ada ribuan ksatria di Bukit Xuanyuan. Siapa yang percaya bahwa saya baru bisa mengetahui identitas asli Han Zhengfang setelah datang ke Bukit Xuanyuan selama beberapa hari? Padahal saya belum pernah berhubungan dengan Han Zhengfang sebelumnya. Ini terlalu fantastis. Jika saya sudah lama mengetahui identitas asli Han Zhengfang. Han Zhengfang sudah menjadi incaran semua orang ketika saya merilis postingan itu di forum Mountain of Brightness. Aku menjadi kambing hitam begitu lama, bahkan Tuhan pun tidak sanggup menanggungnya. Oleh karena itu, Tuhan Yang Maha Kuasa menjadikan aku tidak bersalah. Zhang Tai melihat sekeliling sambil mengedipkan matanya dengan polos. Ketika yang lain mengetahui bahwa Zhang Tai hanya diam, mereka mengalihkan pandangan darinya. Tak seorang pun di istana Huaiyuan akan menyebutkannya nanti. Zhang Taixuan berdehem sambil melanjutkan, karena Kaisar Xuanyuan hilang, negara Taixia telah lama menjadi tidak stabil secara internal. Saat ini, gereja Heaven's Reaching sedang membingungkan orang-orang di negara Taixia. Bencana yang melibatkan tokoh-tokoh berdarah telah menyebar ke seluruh negara Taixia. Bahkan Provinsi Yuzhou dilanda angka-angka berdarah. Perang suci baru saja pecah selama beberapa tahun, dan kontingen iblis belum mencapai negara Taixia. Namun, negara Taixia sedang dilanda masalah dan kontradiksi baik di dalam maupun di luar. Demi kepentingan jangka panjang Istana Huaiyuan, Taixuan harus mengundang semua tetua klan untuk bernegosiasi tentang rencana besar klan kami. Kita perlu melakukan persiapan sedini mungkin. Istana Huaiyuan kami baru saja kembali ke negara Taixia dari anak benua Wei. Yayasan kami tidak dapat menandingi yayasan klan besar lainnya di negara Taixia. Namun, negara Taixia adalah rumah sakit jiwa terakhir Istana Huaiyuan. Kami tidak bisa pergi ke tempat lain. Semua penatua saat ini harus memahami hal itu dengan jelas. Oleh karena itu, Istana Huaiyuan harus melakukan persiapan untuk keadaan darurat. Setelah Zhang Taixuan menyelesaikan kata-katanya, Penatua Moon membuka mulutnya. Karena Penatua Moon juga berasal dari cabang kota Yang, dia setuju dengan pendapat Zhang Taixuan. Zhang Tai dan Elder Mu Yuan kemudian saling bertukar pandang. Semua tetua klan lainnya yang hadir kemudian bertukar pandang satu sama lain ketika mereka menyadari bahwa Zhang Taixuan mungkin mengungkap sesuatu yang luar biasa.